fishing, perbudakan modern hingga eksploitasi biota laut dilindungi. Seperti yang kita tahu kemarin, minggu kemarin itu sempat ada berita viral gitu ya dari seorang YouTuber di channel Korea Meet kalau nggak salah ya. Beliau mengutip pemberitaan dari MBC, berita dari media berita dari Korea Selatan yang itu mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di atas kapal berbendera Cina. Mungkin untuk pengantar itu saya akan sedikit menjelaskan kronologi mengenai kejadian kemarin yang saya kutip dari Tirto ID, yaitu Environmental Justice Foundation atau EJF itu menjelaskan bahwa kematian pertama ABK Indonesia terjadi pada 21 Desember 2019 di kapal Longsing 629. Kemudian seorang ABK lainnya meninggal beberapa hari kemudian pada tanggal 27 Desember 2019 di kapal Longsing 802. Kapal dari perusahaan yang sama, yaitu Dalian Ocean Fishing Co. Ltd. Kemudian setelah 2 orang meninggal, seluruh ABK dipindahkan ke 2 kapal lain yang masih satu perusahaan untuk transit ke Busan, Korea Selatan. Dalam perjalanan, 1 ABK meninggal lagi di kapal Tianyu 8 akhir Maret 2020. Nah, pada saat itulah seorang awak kapal mengabadikan pelarungan jasad temannya. Belakangan videonya viral setelah media Korea Selatan menyiarkannya. Nah, seorang ABK meninggal lagi setelah sampai di Korea Selatan pada 27 April. Nah, ia meninggal saat karantina sebelum tiba di pesisir memasuki Busan. ABK yang melaporkan kasus tersebut menyebut penyebab meninggalnya rekan mereka diawali bengkak pada kaki, kemudian badan, setelah itu sesak nafas. Memang benar ada aturan yang membenarkan pelarungan jasad di laut, tapi masalah besar penyebab mereka meninggal belum sepenuhnya terungkap. Nah, jadi itu sedikit mungkin kronologi gitu ya, pengantar untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilbus Pairawan, saya dari BMPKI Undip 2020. Pada sore hari ini saya akan membantu jalannya diskusi kali ini. Oke, mungkin sebelumnya saya akan menyapa narasumber kita yang sudah bergabung. Oh iya, untuk info juga, insya Allah pada sore hari ini juga Pak Zulfikar, yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan akan bergabung, namun beliau tadi mengkonfirmasi bahwasanya masih ada rapat dengan Pak Edi Prabowo, juga dengan Pak Menko. Mungkin nanti akan bergabung dengan kita di belakang. Oke, saya akan menyapa yang pertama, yaitu ada Mas Arief Syah Nasution, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia. Halo, selamat sore Mas Arief Syah. Gimana selamat sore, Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, selanjutnya ada Mas Andreas Aditya Salim dari Indonesia Ocean Justice Initiative, IOG. Selamat sore Mas. Sore. Ya, gimana kabarnya Mas? Seger nih ya sepertinya. Mulai bosan di rumah 2 bulan. Wah iya. Dan selanjutnya ada Pak Riza Damanik, selaku Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Selamat sore Pak Riza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih nih, saya ketemu dengan banyak junior-junior, lalu ada... Ya, saya nih ada... Pak Riza ini alumni dari FPK Undip juga ya Pak ternyata Pak ya? Iya. Senang sekali saya, oke baik. Oke, makasih Pak. Baik, itulah narasumber yang akan menemani kita pada sore hari ini gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan ground rules untuk diskusi kita kali ini. Kita akan mendengarkan diskusi yang dinamis dari para narasumber. Ada kesempatan bagi audiens untuk bertanya. Silakan Anda bisa bertanya melalui fasilitas chat yang ada di Zoom ini. Jangan lupa sertakan keterangan untuk siapa pertanyaan ditujukan. Kami akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena memang kita terbatas dengan waktu gitu ya. Kita akan mengumpulkan pertanyaan, kita akan memilih pertanyaan sejenis dan kita akan menyampaikan kepada narasumber. Itu ya. Untuk mengawalinya mungkin saya akan langsung saja gitu ya ke Mas Arief Syah Nasution gitu dari Greenpeace Indonesia. Seperti kita tahu gitu, bahwa kasus perbudakan macam ini itu sudah
maksudnya bukan hal yang pertama kali terjadi gitu. Pernah terjadi juga di kasus Benji waktu itu. Jadi pertanyaan gitu Mas, kenapa sih hal itu bisa terus-menerus terjadi gitu Mas? Sebenarnya di mana letak titik kesalahan yang perlu kita perbaiki bersama gitu. Terus Ya, juga sepertinya yang bertanggung jawab harusnya juga bukan hanya pemilik armada kapal gitu kan, harusnya juga agen-agen penyalur pasti juga harusnya bertanggung jawab oleh itu. Nah mungkin dari Mas Harifsa selaku juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia ini seperti apa gitu ya, mengenai kasus ini? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Willy dan teman-teman semua. Saya mau sapa dulu Bung Rida Damanik dan juga Bung Andreas. Senang bisa ketemu di sini. Udah lama nggak ketemu langsung, tapi ketemunya di sini. Juga kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu. Jadi kalau balik ke pertanyaan ke Mas Willy, kenapa ini kasus-kasus lama gitu ya, dan masih terus terjadi sampai dengan sekarang. Kalau dalam konteks Indonesia sih, kawan-kawan juga sudah sangat paham ya. Yang jadi rahasia umum di Indonesia adalah kita terlalu banyak peraturan, terlalu banyak pelaksana gitu ya, yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi implementasi penegakan hukumnya sangat lemah. Jadi memang akar masalahnya ada di sana sebenarnya. Jadi instrumen apa yang nggak kita punya gitu ya. Kalaupun mau kita, walaupun ada beberapa instrumen, misalnya beberapa konvensi yang terkait belum kita ratifikasi, tapi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memang sejauh ini sudah hampir comply sebenarnya. Nah, apalagi di masa periode pertama Pak Jokowi gitu ya, kita juga buat terobosan gitu ya, ada due diligence for human rights gitu di sektor perikanan. Peraturannya sudah ada, tapi implementasinya, nah itu kita juga belum jalan. Jadi sepertinya kita kuat di konsep gitu ya, tapi tidak kuat di pelaksanaan. Mas Billy, apakah saya mau lanjut terus atau mungkin berdasarkan pertanyaan ya? Monggo dilanjut aja Mas, kalian Oh langsung. baik, ya kalau begitu, ya terima kasih pertanyaan pembukanya. Saya coba sedikit share saja, kalau bisa sharing screen di sini sebentar ya. Oke, udah nongol nggak kira-kira di sana tuh? Sudah Mas. Sudah ya, oke. Nah, kalau kita cerita tentang aspek terkait dengan perbudakan dan juga perikanan ilegal, memang ini seperti ibarat dua sisi dari sebuah koin atau sebuah sisi ya, dua sisi gitu ya. Jadi ada di sisi sebelah sisinya ada illegal fishing, di sebelah sisi yang lain ada perbudakan modern. Dan ini terjadi di dalam satu waktu yang sama, jadi hampir tidak terpisahkan. Sangat besar kemungkinannya kapal-kapal yang melakukan kegiatan ilegal juga melakukan kegiatan perbudakan modern. Karena memang salah satu fokus untuk menurunkan biaya, selain karena kan kalau kapal ikan pasti biaya minyak ya, atau fuel-nya paling besar, apalagi harus bergerak sampai ke laut lepas, jadi memang biaya operasional cukup jelas. Jadi salah satu yang bisa dimainkan adalah dengan mengeksploitasi gaji para ABK-nya gitu. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian bagaimana kita bisa mendefinisikan nih kenapa sampai pada kesimpulan ini sebagai bagian dari perbudakan modern. Jadi kalau kita mau coba beberapa instrumen yang kita kaji gitu, jadi kita menggunakan salah satu konvensi ILO nomor 29 tentang konvensi kerja paksa. Jadi di situ bisa kita turunkan ya, ada beberapa manual yang bisa kita lihat, tapi kurang lebih ada 11 indikator yang bisa kita gunakan untuk mendekati apakah sebuah kegiatan yang ada di laut, di atas kapal itu masuk kategori kerja paksa atau tidak. Jadi kerja paksa salah satu menjadi unsur dari perbudakan modern. Jadi dari ada penyalahgunaan ketidaktahunan nelayan sampai dengan penipuan. Penipuan ini nomor paling banyak ya di Indonesia. Jadi ditipu dulu gitu ya. Oh ya, ini bekerja di kapal ikan Jepang atau bekerja di kapal pesiar gitu, tapi tiba-tiba ditempatkan di kapal ikan. Kurang lebih begitu. Sampai dengan waktu lembur yang berlebihan. Ini juga sangat dominan yang terjadi. Jadi lebih kurang ada 11. Kemudian kalau kita mau coba lihat yang Longsing ya, Longsing itu salah satu kan kapal longline ya. Jadi Mas Willy tadi sudah memberikan pengantar.
ini juga menarik sebenarnya karena salah satu armada paling banyak di lautan, terutama di bagian Pasifik. Jadi lautan Pasifik ini menyumbang sekitar 70 sampai dengan 80% tuna dunia. Jadi kalau ditangkap gitu dari mana ikan yang disantap di Amerika atau di Eropa, sebagian besar juga berasal dari lautan-lautan utama, terutama di lautan Pasifik. Gitu. Nah, lebih kurang kalau kita lihat kondisinya seperti itu di laut ya, choppy waters lah ya, berombak terus, beriak terus gitu ya. Kadang-kadang kapal yang nampak, kadang-kadang kapalnya juga nggak nampak dari kejauhan. Nah, kalau kita mau lihat datanya, jadi salah satu lembaga perikanan regional namanya WCPFC ya, Western Central Pacific Oceans gitu ya. Itu long lines ini itu paling banyak memang. Jadi ada sekitar menyumbang 61,98% gitu. Jadi dari 3.522 kapal saat ini, itu long line itu paling banyak gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa potensi teman-teman kita yang ABK, sebagian besar orang Indonesia, jadi hampir 70% ABK yang bekerja di sektor ini itu berasal dari Indonesia, dari Filipina, dari Vietnam, itu juga tereksploitasi gitu. Jadi wajar kalau kita bilang ini bisa jadi lautan perbudakan gitu, bukan hanya lautan untuk mengambil ikan, tapi tempat di mana orang diperbudak gitu. Nah, kalau mau lihat lagi lebih detail di sini, ada 3 negara yang paling banyak nih, yang punya kapal long line ya. Taiwan, Cina, sama Jepang. Jepang relatif oke sekarang. Beberapa tahun terakhir mereka sudah improve ya bagaimana kondisi bekerja di atas kapal. Tapi kalau sama Taiwan sama Cina ini hampir sama sekali tidak ada perubahan. Taiwan sudah mulai ada melakukan perubahan, tapi Cina sama sekali tidak move on ya dari praktek-prakteknya. Jadi kadang-kadang sering kali kalau pantauan kita, kapalnya ini sering tidak terdeteksi gitu. Kalau pakai AIS, Automatic Identification System, atau mungkin PMS, ini nggak terdetek gitu. Salah satu unsur dari IUU itu adalah tidak menghidupkan alat pemantau itu gitu. Jadi kalau dia tidak menghidupkan, salah satu indikatornya adalah IUU gitu. Jadi ilegal. Kemudian yang lain ada tidak melaporkan tangkapannya gitu. Nah, bisa kita bayangkan berapa ini baru yang terlihat kemarin yang mencuat lagi ada beberapa kapal yang di kapal Longsing, tapi sebenarnya banyak kasus-kasus yang diterima itu juga sama, mirip ya, kurang lebih sama. Bahkan ada yang lebih miris lagi kalau teman-teman pernah mendengar kasus almarhum Supriyanto gitu ya. Dia bertahun beberapa bulan dieksploitasi terus gitu. Baik sesama ABK ataupun sama kapten kapalnya. Nah, kapal long lines ini dari sudut pandang konservasi gitu ya, dari sudut pandang pengelolaan perikanan juga buruk gitu. Jadi karena memang tangkapan sampingan itu bisa hampir dengan 50% bisa nangkap hiu gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dampak dari perikanan long line ini, ada sekitar 300.000 penyu gitu ya. Kemudian ada sekitar 1.600.000 burung laut gitu ya. Itu yang mati sia-sia gara-gara long lines gitu. Karena memang dia terlalu banyak, nggak diatur. Dan ini juga jadi kita bisa artikan long line ini salah satu alat tangkap yang tidak selektif sebenarnya gitu. Jadi tidak selektif, jadi dampak lingkungannya juga besar. Jadi sudah dampak terhadap manusianya besar karena memang cara kerjanya harus makan waktu yang panjang. Jadi 8 jam itu bukan waktu kerja yang normal memang di kapal ikan ini gitu. Jadi memang harus ada perubahan mendasar kalau kita mau merubah bagaimana kita mendapat hasil tangkapan yang layak gitu ya, secara etis dan juga layak untuk keberlanjutan perikanan, memang kita harus meredefinisi lagi, layak nggak kita perbanyak kapal long line, atau mungkin bagaimana mengembangkan kapal long line ini bisa lebih berkelanjutan dan juga lebih berperikemanusiaan gitu. Apakah didesain ulang kapalnya atau bagaimana, itu penting untuk dijadikan catatan sebagai solusi ke depan. Ada beberapa laporan yang sudah kita terbitkan, salah satunya kalau di Asia Tenggara kita menerbitkan Seaborne Report, jadi teman-teman nanti bisa akses di situ. Dan terakhir juga kawan-kawan Greenpeace Asia Timur, Choppy Waters ya, juga menerbitkan sama bagaimana kondisi perikanan Taiwan, dan 2 laporan ini terkait dengan ABK Indonesia semua. Nggak ada ABK yang lain, jadi kita khusus memang di ABK Indonesia. Jadi di 2 laporan ini teman-teman nanti bisa lihat apa aja yang sering menjadi eksploitasi ya untuk kerja di atas kapal bagi ABK Indonesia. Dan hasil cerita memang kita yang sedikit paling, mohon maaf di kabar, yang paling
tertindas barangkali, karena mungkin dari segi bahasa kita punya keterbatasan, tapi kalau dari segi unjuk kerja sebenarnya kita juga pernah diskusi dengan kapten gitu ya, dengan pemilik kapal, lumayan rajin nih orang Indonesia sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa mungkin ada eksploitasi yang berlebih kepada orang Indonesia, apakah karena memang diplomasi kita gitu yang sangat rendah gitu. Jadi kalau ada kejadian orang Indonesia nggak apa-apa tuh, pemerintah diam-diam aja gitu kan, nggak ada, udah banyak laporan tapi nggak ditindaklanjuti. Jadi mungkin itu bisa jadi trigger juga kenapa ABK kita tertindas, karena memang perlindungan negara tidak proaktif untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap ABK kita. Berapa orang nih kira-kira di Taiwan gitu ya? Di Taiwan itu kalau ABK kita lebih kurang itu ada sekitar 12.000 orang itu yang bekerja di laut lepas, dan ada sekitar 9.000 orang yang bekerja di perairan Taiwannya sendiri. Kenapa kita munculkan data ini? Karena pemerintah Indonesia sendiri nggak punya data yang valid gitu. Data apa yang mau ditunjukkan sama Indonesia gitu kan? Antar kementerian, antar lembaga saling saling lempar handuk kalau sudah kejadian seperti ini. Jadi, tapi memang minimal ini data dari Agensi Perikanan Taiwan, kurang lebih ini datanya per 2019. Dari situ kita bisa lihat orang Indonesia paling banyak memang gitu. Jadi potensi untuk diperbudaknya juga paling tinggi. Saya pikir itu, tapi di slide terakhir ini juga saya menunjukkan bahwa perbudakan ini nggak hanya terjadi di luar negeri, dan tidak hanya terjadi di kapal-kapal ikan asing, tapi juga terjadi di kapal-kapal ikan Indonesia gitu. Ini saya ketemu 2013 dengan teman-teman di Laut Flores waktu itu, beberapa di antara ABK ini, itu 8 bulan nggak lihat laut gitu. Jadi mereka memang hidupnya di sana gitu. Dan beberapa di antara juga pernah bilang, ini pernah kok mas, ada yang hilang juga di laut kita, ada yang lepas, dan beberapa kasus kita lihat sebenarnya beberapa pemagang juga ya gitu ya, dari teman-teman SUPM Perikanan misalnya juga ada kejadian gitu ya, bahwa ditempatkan pemagang tapi ternyata dipekerjakan. Jadi memang banyak PR yang perlu kita tuntaskan. Jadi solusinya adalah tuntaskan penegakan hukum, saya pikir paling penting. Kedua adalah melakukan pembenahan tata kelola. Kemudian yang ketiga adalah meratifikasi konvensi ILO 188. Kenapa penting? Itu menjadi bagian dari diplomasi Indonesia. Kalau Indonesia sudah meratifikasi, kita punya daya dorong yang lebih kuat ke negara-negara bendera untuk melakukan inspeksi, untuk melakukan pembenahan di kapal ikan mereka juga. Kurang lebih itu, Mas Willy, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Arief. Ini tadi sudah beberapa dijelaskan gitu ya Mas ya. Tapi saya juga sedikit sebenarnya menarik Mas soal long line tadi Mas. Soalnya saya sendiri memang jurusan saya di FPIK itu perikanan tangkap gitu. Ya. Jadi memang selama ini yang diajarkan itu ya long line itu sebenarnya termasuknya lama lingkungan gitu di CCRF kalau nggak salah. Betul. Tapi yang jadi persoalan memang itu karena bycatch-nya masih tinggi gitu ya kan, hiu, penyu. Nah sedangkan kemarin waktu saya juga pernah ikut kalau nggak salah itu dari WWF itu udah pernah show alat kalau nggak salah itu untuk penyu, untuk hiu agar mereka menjauh dari long line itu. Tapi sampai sekarang mungkin juga tadi seperti Mas yang bilang, memang implementasinya itu mungkin yang sulit gitulah untuk apalagi itu juga di luar dari Indonesia. Baik, terima kasih dari Mas Arief. Mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Selanjutnya saya ingin masuk ke Mas Andreas dari IOG gitu ya Mas ya. Mungkin saya ingin bertanya gitu langsung kepada Mas Andreas, mungkin kira-kira dari kasus ini atau mungkin dari kasus-kasus yang sudah ada, apa sih mungkin proses hukum yang bisa kita tempuh gitu? Atau mungkin hukum-hukum apa yang sebenarnya sudah kita punya untuk ibaratnya kita menuntaskan kasus ini? Gitu. Monggo Mas. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya mohon izin nih Pak Riza untuk mempresentasikan lebih dulu. Saya mohon izin share screen ya. Semoga terlihat. Oke, sudah Mas. Oke. Ini presentasi saya hari ini. Saya mulai yang pertama. Topiknya hari ini IUU fishing, perbudakan, dan eksploitasi biota laut ya. Kalau biota laut yang dilindungi, dieksploitasi itu bisa masuk sebenarnya ke kotak IUU fishing.
Di kesempatan ini saya juga mau mengangkat, menginformasikan juga kepada semuanya peserta bahwa sebenarnya perbudakan itu hanyalah salah satu dari banyak rangkaian kejahatan yang terjadi di dunia perikanan. Dari pengalaman pemerintahan Jokowi di 5 tahun sebelumnya, itu banyak sekali kita menemukan kasus-kasus lain, misalnya perdagangan orang, bahan bakar ilegal, pelanggaran ketenagakerjaan, cucian uang, korupsi, imigrasi, pemalsuan dokumen, narkotika, senjata. Dan bahkan kejahatan-kejahatan ini seringkali juga terkait dengan organisasi kriminal yang bersifat transnasional. Ini beberapa contoh, seperti tadi juga Mas Arief sampaikan ya, bahwa ini tidak terjadi hanya di luar negeri, tapi di Indonesia. Beberapa kasus lain yang terkait dengan perikanan, misalnya itu Malaysian Maritime Enforcement Agency, ada nangkap kapal yang diduga ship-to-ship fuel transfer, bahan bakar. Ada lagi human trafficking, yang bahkan sudah ada kajiannya. Banyak sekali sebenarnya kajian tentang human trafficking di perikanan. Kasus lainnya, tindak pidana kekerasan yang sangat ekstrim, bahkan udah pembunuhan yang terakhir. Ada ABK Thailand yang melihat salah satu pekerja Thailand lainnya memotong kepala dari ABK. Kasus lain juga penyelundupan narkotika lewat kapal perikanan, ada ini kokain sejumlah 53 juta euro ya. Kasus lain korupsi di perikanan di Namibia, info terakhir ini 2 menterinya turun karena terlibat korupsi. Dan juga penyelundupan senjata seperti yang tadi saya bilang. Ada 2.000 senjata diselundupkan. Ini berita-berita semua bisa diakses online. Saya cuman ambil potongan-potongan gambarnya saja. Ini ada di Somalia, penyelundupan senjata lewat kapal ikan. Nah, saya tidak mau masuk sedikit ya ke terminologi hukum, walaupun saya tidak tahu pesertanya di sini apakah mayoritas atau minoritas yang dari orang hukum. Saya harap bahasa saya juga bisa dimengerti dengan baik. Saya akan coba menggunakan bahasa yang sederhana. Ada satu konvensi di dunia yang diratifikasi oleh berbagai negara yang mengatur mengenai definisi apa itu organisasi kriminal yang bersifat transnasional, yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir. Di sini disebutkan, yang dimaksud dengan organisasi kriminal adalah sebuah grup yang terstruktur berisi 3 atau lebih orang, yang ada dalam periode waktu tertentu, beraksi in concert atau ada orkestranya gitu, ada sebuah peran yang diambil dan tersusun, ada peran-peran masing-masing sampai objektifnya tercapai, yaitu keuntungan finansial atau material. Lebih lanjut didefinisikan apa yang dimaksud dengan structured group dan serious crime. Saya tidak masuk lebih jauh, itu bisa dibaca di konvensinya itu sendiri. Mengenai kejahatan perikanan di level internasional itu sebenarnya sudah mendapatkan banyak sekali atensi dari berbagai negara. Ada 3 forum yang saya jadikan rujukan, yang dokumennya tertulis jelas mengenai transnational organized crime dalam bidang perikanan. Yang pertama adalah dari forum COTC, Conference of the Parties to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Jadi ini negara-negara yang meratifikasi konvensi UNTOC tadi, konvensi tentang kejahatan terorganisir lintas negara. Mereka tiap tahun itu bertemu, mendiskusikan isu-isu teraktual, dan pertemuan itu di-record. Ada reportnya. Sebagai contoh, saya ambil nih pertemuan tahun 2008. Di dalam pertemuan tahun 2008 ini, ada delegasi yang menyebutkan bahwa illegal, unreported, and unregulated fishing itu memiliki elemen yang masuk ke dalam definisi pasal 2 dan pasal 3 dari konvensi itu, yaitu tentang pasal 2 dan pasal 3 berbicara tentang transnational organized crime. Ada lagi forum kedua, UN Open-Ended Informal Consultative Process. Juga di meetingnya tahun 2008 menyebutkan, illegal fishing di beberapa negara, perwakilan beberapa negara menyatakan bahwa dari pengalaman mereka,
itu illegal fishing itu dilaksanakan oleh transnational organized crime. Yang terakhir, ini cukup baru, laporan dari United Nations Secretary General pada forum UN General Assembly, yang menyebutkan bahwa illegal activities in the fisheries itu harus jadi perhatian dan menjadi prioritas dari international community, dan harus diadres dalam konteks transnational organized crime, karena semakin nyata keterkaitan dunia perikanan ini dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas negara. Kemudian dari kasus yang tadi Mas Willy sempat ceritakan, orang mulai muncul banyak terminologi-terminologi, ya. Perbudakan, kerja paksa, perdagangan orang. Sebenarnya secara konsep apa sih bedanya? Perbudakan itu pertama kali disepakati secara internasional tuh lewat Convention tahun 1926, kemudian ada protokolnya tahun 53. Perbudakan itu tidak selalu ada unsur kekerasan di dalamnya. Bisa jadi si budak itu bekerja dalam kondisi baik, tapi inti dari perbudakan adalah statusnya dia tuh diperlakukan bukan sebagai manusia, tapi sebagai barang. Right of ownership atau kepemilikan. Jadi orang bisa memiliki orang lain, dia bisa dijual, dan lain-lain. Kalau kerja paksa, itu ada di ILO Convention C029, intinya adalah jika seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang di bawah ancaman, padahal orang yang dipaksa bekerja itu tidak secara sukarela melaksanakan pekerjaan itu. Yang paling kompleks terakhir adalah tentang perdagangan orang. Nah, perdagangan orang itu diatur dalam protokol ini, protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perbuatan perdagangan orang. Ini adalah protokol ini lampiran dari konvensi yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu konvensi tentang transnational organized crime. Disebutkan bahwa trafficking in person unsurnya cukup banyak, tapi ini sesuai dengan yang terjadi pada ABK WNI di kapal Longsing. Rekrutmen, transportasi, pemindahan seseorang yang menggunakan entah kekerasan atau bentuk-bentuk lainnya, bisa fraud, penipuan, deception, atau abuse of power, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kontrol terhadap orang lain untuk dieksploitasi. Eksploitasi ini bisa bermacam-macam. Salah satunya ujungnya bisa juga lagi forced labor atau slavery. Bisa juga untuk misalkan organ, perdagangan organ, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita kembali ke skema ini, kekerasan itu sebenarnya bisa kita replace dengan kerja paksa. Kekerasan itu keluar menjadi unsur dari perdagangan orang dan kerja paksa. Nah, perbudakan dan kerja paksa sendiri sebenarnya itu bisa menjadi tujuan dari perdagangan orang. Saya mau masuk sekarang ke kasus ABK tadi yang ditanyakan oleh Mas Willy. Ada dua, kita mau lihat dari sudut pandang internasional dulu, atau nanti yang terakhir adalah aspek nasional. Di internasional sendiri ada beberapa dokumen yang saya jadikan rujukan, yaitu UNCLOS, atau Konvensi Hukum Laut, CSPA, Comprehensive Strategic Partnership Agreement antara Indonesia dan Cina, MLA, Mutual Legal Assistance, dan ekstradisi. Selain itu juga ada ILO Convention C188. Saya mulai masuk dulu yang pertama, dari UNCLOS. Ini adalah dasar untuk kita bisa meminta pertanggungjawaban negara Cina terhadap kasus yang terjadi. Pasal 94 dari UNCLOS secara jelas menyatakan, di sini ada terminologi flag state. Flag state itu artinya adalah bendera yang dikibarkan oleh kapal itu. Kalau dia mengibarkan bendera Cina, artinya hukum Cina berlaku di sana. Dan kapal itu berada di bawah jurisdiksi pemerintah Cina. Disebutkan dalam pasal 94 ayat 1 ini, bahwa setiap negara harus secara efektif melaksanakan jurisdiksinya dan kontrolnya terhadap setiap kapal yang mengibarkan benderanya. Kontrol dalam bidang administratif, teknikal, dan sosial. Oke? Nah, sosial itu salah satunya apa? Labor condition. Jadi disebutkan di poin 3 ini, setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kapal yang mengibarkan benderanya itu melaksanakan ketentuan-ketentuan keselamatan kapal, termasuk salah satunya labor condition. Lebih lanjut, dalam pasal 94, di
ayat 6-nya disebutkan, kalau ada pelanggaran, ada negara lain yang melihat bahwa negara bendera tidak melaksanakan kewenangannya, tidak melaksanakan kontrolnya, dia bisa melaporkan ke negara bendera itu. Seperti yang sudah dilakukan oleh Indonesia, sudah mengirim nota diplomatik ke Cina. Negara bendera yang dikirimkan nota diplomatik itu shall investigate the matter dan mengambil setiap langkah, take any action necessary to remedy. Jadi harus ada remedy dari negara benda terhadap kejadian yang menimpa ABK WNI itu. Nah, ditegaskan lagi di ayat 7, each state, setiap negara harus melakukan penyelidikan, shall cause an inquiry, yang dilaksanakan oleh qualified person, bisa satu, bisa banyak, terhadap setiap kejadian kecelakaan di laut, marine casualty, yang bahkan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau cedera yang serius terhadap warga negara dari negara lain. Negara bendera dan other state, bisa dalam konteks ini adalah negara yang menjadi korban, shall cooperate, harus bekerja sama dalam penyelenggaraan penyelidikan itu. Gitu. Kemudian ada orang bisa berargumen, bahwa pasal 7 ayat 7 ini berlaku untuk high seas. Kita kan sampai saat ini belum pernah tahu kejadian kekerasan itu terjadi di mana, apakah di ZTE negara lain ataukah di high seas. Yang jelas informasinya katanya mayat itu dibuang di perairan internasional. Tapi kan kita belum benar-benar tahu informasi faktanya. Ada yang bilang juga bahwa itu dibuang di dekat perairan Samoa, negara Samoa. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita tidak perlu berfokus pada lokasinya. Karena ketentuan ayat 7 ini juga oleh UNCLOS, pasal 94 ayat 7, itu oleh UNCLOS diberlakukan juga di zona ekonomi eksklusif, yaitu 0 sampai 200 nautical mile dari bibir pantai. Saya bisa simpulkan berarti di sini mau dimanapun lokasinya, di ZE sebuah negara maupun di luar, kewajiban ini berlaku. Tidak bisa ada klaim bahwa karena di perairan internasional, maka dia bebas hukum atau apapun itu. Kemudian, saya mau merujuk sekarang ke keputusan dari Pengadilan Internasional tentang Hukum Laut. Yang mengartikan tadi di pasal 94 disebutkan, saya refer ke slide sebelumnya. Di sini kan disebutkan di 94 ayat 3, to ensure, untuk memastikan. Nah, pengadilan ini kemudian memberikan pengertian apa sih yang dimaksud dengan to ensure atau untuk memastikan. To ensure diartikan sebagai kewajiban, bukan kewajiban, maksud saya gini. To ensure artinya negara itu tidak diwajibkan untuk mencapai hasilnya terus-menerus, tidak. Karena tidak mungkin, sejatinya tidak mungkin untuk memastikan, misalkan Cina ya, 1,7 miliar penduduknya semuanya tidak melakukan pelanggaran, itu tidak mungkin. Tapi, ini adalah kewajiban bagi negara itu untuk melakukan upaya terbaik untuk mendapatkan hasil ini. Gitu. Jadi ini adalah kewajiban untuk melakukan upaya terbaiknya, bukan kewajiban untuk mencapai hasilnya. Obligation of conduct ini disebut due diligence. Nah, due diligence itu diartikan lebih lanjut, yaitu obligasi, kewajiban sebuah negara untuk tidak hanya mengadopsi peraturan-peraturan, tapi juga bagaimana dia melaksanakan itu. Bagaimana dia melaksanakan kontrol itu. Begitu. Nah, sekarang jelas Cina memiliki kewajiban untuk menginvestigasi dan meremedi. Bagaimana kalau dia gagal melaksanakan kewajibannya itu? Ada yang disebut responsibility of states for internationally wrongful act. Kewajiban negara terhadap perbuatan salahnya. Di sini disebutkan bahwa negara itu bertanggung jawab untuk mereparasi, full reparation terhadap
cedera yang dialami oleh dalam hal ini Indonesia sebagai WNI-nya menjadi korban. Bentuk reparasi itu bisa macam-macam, ada restitusi, compensation, satisfaction, dan lain-lain. Saya tidak menjelaskan secara detail. Yang jelas, dengan sudah dikirimnya nota diplomatik pertama dari Indonesia kepada Cina, kita kan sekarang saat ini menunggu nih, karena Cina sudah berkomitmen untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Tapi kalau progresnya tidak memuaskan, sebutlah dalam sebulan kemudian kok tidak ada tindak lanjutnya, atau tidak ada informasi lebih lanjut dari Cina, pemerintah ini harus sudah mulai bergerak, mempertanyakan ada apa ini. Jangan-jangan mereka tidak melakukan penyelidikan dengan benar, atau tidak memuaskan remedinya, Indonesia tidak dapat remedinya gitu. Kalau demikian hal yang demikian terjadi, maka Indonesia bisa mengajukan notice of claim. Sekali lagi dengan mengirimkan kepada Cina untuk berikan remedi itu kepada kita. Jika memang setelah upaya-upaya itu pun tidak bisa berhasil menghasilkan remedi bagi para korban, mungkin ini sangat jauh, kita harapkan tidak terjadi ya. Mungkin Indonesia bisa membawa ini ke perkara ini ke pengadilan internasional. Karena di UNCLOS di pasal 283 disebutkan bahwa pertama-tama Indonesia dan China melakukan exchange of views, yaitu bertemu, mencoba jalan non-pengadilan lebih dahulu, tapi kalau tidak bisa, mau tidak mau, memilih 4 forum ini, antara International Tribunal for the Law of the Sea, International Court of Justice, atau arbitrase. Nah, bagaimana sekarang pelaksanaannya saat ini? Ada 3 dokumen hukum yang sudah ditandatangani antara Indonesia dan China. Yang pertama adalah yang sebelah kiri, Rencana Aksi Implementasi Kemitraan Strategis atau Comprehensive Strategic Partnership Agreement. Di dalam dokumen ini disebutkan bahwa baik Indonesia dan China berkomitmen untuk poin G salah satunya, perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perdagangan orang. Ini sangat relevan dengan kasus ini. Juga untuk pekerja migran, poin 11 huruf A, memastikan perlindungan bagi mereka. China harus patuh pada perjanjian ini, karena sudah ditandatangani oleh China. Dalam pelaksanaannya nanti, misalkan penyelidikan oleh China membutuhkan bantuan Indonesia karena dokumen kontrak atau dokumen yang lainnya rekrutmen ada di Indonesia, kita bisa menggunakan dokumen bantuan hukum timbal balik MLA. Karena dalam MLA ini diatur bisa pengambilan keterangan atau Indonesia membantu mengirimkan bukti-bukti dokumen ke China dan lain-lain. Lebih jauh, walaupun saya merasa ini sepertinya tidak akan terjadi, ada juga perjanjian tentang ekstradisi, yaitu mengirimkan pelakunya ke Indonesia untuk diadili di sini. Tapi ini sepertinya sangat jauh dan tidak terjadi. Sekarang saya mau melanjut ke C188 yang tadi sudah disinggung oleh Mas Arief. Benar bahwa ini adalah konvensi internasional yang mengatur khusus perikanan. Dan saya sebut di sini one package for all. Jadi dia konvensi ini sangat komprehensif, mengatur hak-hak, mengatur beberapa hal yang bisa menjamin hak-hak pekerja perikanan. Sebagai contoh, ada usia minimum, jam kerja dan jam istirahat, ada pemeriksaan medis, ada bagaimana perjanjian kerja laut, bagaimana proses rekrutmen, social security, dan lain-lain. Itu bisa dilihat di website ILO. Tapi memang betul tadi juga seperti yang dikatakan Mas Arief ya, bahwa kalau kita ratifikasi, belum tentu negara lain meratifikasi gitu. Jadi memang kekuatan konvensi internasional ini tergantung dari seberapa banyak yang meratifikasi. Kalau misalnya kita ratifikasi, Cina tidak ratifikasi ya, tentu dia bisa mengelak, bahwa saya tidak terikat dengan C188. Namun demikian kita tidak boleh lupa bahwa tadi dia sudah terikat dengan konvensi hukum laut, UNCLOS. Jadi pun dia bisa mengelak dari sini, tapi dia terikat di sini gitu. Konvensi yang sudah kita ratifikasi itu namanya Maritime Labour Convention di Indonesia. Sayangnya, Maritime Labour Convention ini tidak berlaku untuk kapal perikanan. Gitu. Karena di pasal 4-nya disebutkan, yang saya garis bawahi merah, convention ini apply, berlaku untuk semua kapal kecuali kapal di perikanan. Jadi
konvensi ketenagakerjaan ini, Maritime Labor Convention, belum bisa diaplikasikan untuk perlindungan abk pidana. Saat ini yang meratifikasi C184 baru 18 ratifikasi. Itu pun 4 diantaranya belum efektif atau belum into force. Bisa kita lihat di sini China tidak meratifikasi, juga Indonesia tidak meratifikasi. Belum. Sekarang saya mau masuk ke aspek nasional. Kita sudah mendengar di berita bahwa bahkan Bu Menlu sudah bertemu dengan Pak Kabar Eskrim, sebuah upaya yang luar biasa. Pak Kabar Eskrim juga sudah berkomitmen kuat untuk menyelesaikan perkara ini. Penegakan hukum pidana, tentu kita harapkan ini bisa dilaksanakan terhadap 3 manning agency, karena pasti ada kesalahan dari mereka sehingga mengakibatkan pelanggaran HAM bagi ABK WNI. Kalau kemarin ada yang mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Indonesian Ocean Justice Initiative, pihak pengacara sudah menceritakan bahwa bahkan di kontrak kerjanya, para pekerja itu ditipu karena dibilang ini kapal Korea. Begitu mereka sampai Korea, baru mereka tahu kapal ini kapal Cina. Nah, hal-hal seperti itu jelas bisa menjadi sebuah bukti untuk bisa menyeret manning agency ini ke pengadilan. Nah, selain penegakan hukum pidana, di tingkat nasional sendiri bisa dilakukan perbaikan kerangka kebijakan atau regulasi di bidang perlindungan TNI. Saya masuk dulu yang pertama di penegakan hukum pidana. Sebenarnya banyak undang-undang yang bisa diterapkan. Tapi yang paling relevan adalah 2 ini. Undang-Undang 18, Perlindungan Pekerja Migran, atau Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa undang-undang mana yang nanti akan digunakan oleh kepolisian, kejaksaan dalam menuntut, itu tentunya mereka sudah pasti tentunya tahu pasal-pasal mana yang dikenakan. Yang perlu kita upayakan untuk suarakan kepada kejaksaan dan kepolisian adalah agar mereka menerapkan tindak penanganan perkara pidana dengan prinsip corporate criminal liability. Agar perusahaannya dan badan hukumnya juga kena, tidak hanya pelaku fisik lapangannya. Niscaya efek jerahnya akan lebih besar kalau korporasinya juga dikenakan. Sekarang masuk ke aspek perlindungan PMI. Saya mungkin tidak membahas secara detail rinci kerangka regulasinya sampai banyak, karena waktu terbatas, tapi yang jelas bagi saya perlindungan PMI itu harus meliputi 3 aspek. Aspek internal, yaitu di dalam diri si calon pekerja. Aspek norma, yaitu hukumnya, hukum yang melindungi pekerja, hukum yang melindungi pemberi kerja, hak-hak dan kewajiban, dan yang ketiga adalah enforcement-nya, lembaga-lembaga yang akan mengenforce itu. 3 ini nggak bisa hilang satu sama lain. Sebutlah sudah ada normanya, sudah ada pelaksananya, tapi kalau aspek internalnya, si pekerja migrannya tidak tahu dia harus melapor ke siapa, apa yang harus dia lakukan, itu akan sia-sia. Pekerja itu tetap akan dalam posisi rentan. Gitu. Oleh karena itu, edukasi, sosialisasi, pemberitahuan kepada calon pekerja itu sangat penting di awal. Sebagai contoh, saat ini di kerangka regulasi sekarang ada yang namanya perusahaan penempatan awak kapal yang mengacu pada Undang-Undang Pelayaran. Nah, apakah calon pekerja migran itu tahu bahwa perusahaan-perusahaan seperti itu tidak boleh menempatkan orang-orang ke luar negeri? Kenapa? Karena Undang-Undang Pelayaran ruang lingkupnya hanya di perairan Indonesia atau kapal Indonesia. Jadi kalau perusahaan pemegang SIU PPAK melakukan penempatan pekerja Indonesia ke kapal asing di luar negeri, itu jelas salah. Oleh karena itu, calon pekerja migran ini lebih baik menghindari perusahaan-perusahaan seperti itu. Lebih baik dia pergi ke perusahaan yang benar, yaitu perusahaan yang memegang izin penempatan pekerja migran dari Kemenaker. Hal-hal seperti ini mereka harus tahu agar mereka tidak terjebak. Dan juga beberapa pengetahuan lainnya, misalkan KTP tidak boleh ditahan, paspor tidak boleh ditahan, karena mereka banyak yang tidak tahu, mereka orang miskin, mereka orang rendah, pendidikannya rendah. Ya, mereka tentu kalau masuk dalam dijebak oleh perusahaan yang mau main-main, ya mereka akan kalah posisinya. Ini isu terakhir yang mau saya bahas, soal pelarungan. Walaupun tentu ini bukan menjadi atensi utama kita ya, tapi ini ada hal yang perlu diluruskan.
Sampai saat ini belum ada ketentuan hukum internasional yang mengikat mengenai pemakaman di laut. Dokumen yang menjadi rujukan pelaut-pelaut dalam hal terjadi kematian di atas kapal itu adalah International Medical Guide for Ships, edisi ketiga yang diterbitkan oleh ILO, IMO, dan WHO. Ini foto bukunya. Buku ini tebal sekali, hampir 500 halaman, tapi khusus ada bab khusus tentang pemakaman di laut. Yang harus menjadi perhatian kita adalah tentang burial at sea. Disebutkan di sini itu harus menjadi upaya yang terakhir. Karena yang harus diprioritaskan adalah membawa jenazah itu ke pelabuhan terdekat. Yang berikutnya adalah the body may be buried at sea. Jenazah itu boleh dilarungkan if there is no suspicion of foul play. Kalau ini menggunakan bahasa yang halus ya, foul play. Dalam artian kalau ada terjadi sesuatu, misalnya kekerasan atau apa, sebenarnya nggak boleh badan itu dilarung. Kenapa? Karena diperlukan untuk pemeriksaan otopsi. Gitu. Betul, diotopsi. Nah, selain medical guide itu, ada beberapa negara yang memiliki hukumnya sendiri tentang burial at sea. Saya mau ambil contoh Taiwan, Republic of China. Di Seafarer Act-nya pemerintah Taiwan itu disebutkan pasal 25 ayat 2 ini memerintahkan peraturan teknis mengenai hal itu dan diterbitkanlah oleh Taiwan yaitu Seafarer Service Regulation. Pasal 30-nya mengatur tentang burial at sea. Nah, tapi walaupun saya dapatkan dokumen ini dari ILO, website ILO, ini bukan peraturan ILO. Nah, karena seperti saya bilang tadi di depan, belum ada sebuah ketentuan hukum yang mengikat. Medical Guide for Ships itu bukan dokumen hukum yang mengikat. Walaupun memang banyak diterapkan oleh pelaut-pelaut di manapun mereka melaut. Kesimpulan dari presentasi ini adalah ada 9. Jadi saya tidak bacakan detail, tapi beberapa hal pentingnya adalah, saya mau langsung lompat ke poin nomor 3. Cina sebagai negara bendera kapal, itu memiliki kewajiban untuk memastikan agar dilaksanakannya investigasi terhadap kasus yang menimpa ABK WNI di kapal Longsing, serta memberikan remedi. Jika Cina gagal melaksanakan due diligence obligation, maka Indonesia dapat membawa perkara ini lebih jauh, yaitu ke prosedur exchange of view tadi, dan jika belum ada solusinya, bisa ke pengadilan internasional. Oke. Walaupun kita harapkan itu tidak terjadi. Ya. Siap. Mungkin itu, Mas. Oke, ya terima kasih Mas Andreas. Itu sudah sangat jelas sekali gitu ya yang diterangkan bahwasanya memang sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan melalui jalur hukum gitu ya. Mungkin ini langsung saja Pak Zulfikar sudah bergabung ya Pak ya? Siap Mas, siap. Oke, alhamdulillah sudah bergabung. Baik Pak, ini langsung saja gitu ke Pak Zulfikar. Nanti Pak Riza Damanik di belakang ya Pak ya? Izin, Pak, tadi sudah, iya mungkin. Saya bisa mulai? Sebentar Pak, ini saya mulai dulu. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan gitu ya Pak ya dari teman-teman terkait penanganan yang bisa dilakukan Indonesia terhadap kasus ini gitu. Tadi juga Pak Syarif Syah sudah menjelaskan bahwasanya ini kejadian ini sudah sering terjadi gitu Pak, bukan yang pertama. Terus juga sebenarnya banyak hal kasus yang belum selesai juga. Nah ini sebenarnya dari langkah dari pemerintah itu seperti apa? Dan juga koordinasi dengan Kemenlu, dengan Kemenaker, dari KKP itu seperti apa Pak untuk penanganan kasus-kasus sejenis seperti ini? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf saya agak telat tadi datangnya. Di sini saya lihat di partisipannya dan narasumbernya ini banyak sahabat-sahabat saya. Ada Mas Riza Damanik, ada Mas Arif Syah, kemudian ada Mbak Dilo, ada Pak Harimudin, dan ini terutama juga Mas Andreas ini. Mas Andreas kelihatan lebih slim, lebih ganteng, dan lebih ini lagi. Alhamdulillah, jadi kita sehat semua. Teman-teman yang tidak sempat saya sebut, mohon maaf. Jadi mungkin kita langsung masuk ke topik saja. Jadi saya akan sedikit menggambarkan situasi terkini kita, kemudian bagaimana perjalanan kita, kemudian strategi kita bagaimana.
Jadi secara singkat saya bisa gambarkan bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya adalah satu baru puncak dari sebuah gunung es besar, di mana gunung es ini di bawahnya itu banyak sekali hal yang harus kita rapikan. Dan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Ini harus dilibatkan berbagai pihak secara terpadu, kemudian kita harus melakukannya secara komprehensif, tidak bisa lagi parsial atau setengah-setengah. Dari sisi kasus yang masuk hingga saat ini itu bisa sudah ada hampir 500-an kasus, dan ini tadi dari badan yang menangani itu sudah akan melaporkan ke Barreskrim semuanya ya. Kemudian kita akan lanjut terus. Nah, mungkin sebagai ini saja, saya belum tahu, saya tadi sangat menikmati pemaparan dari Mas Andreas, tapi saya kelewat paparan dari Mas Arif Syah, sehingga saya mungkin tidak tahu apakah berulang. Jadi mungkin saya bisa gambarkan saja bahwa kronologis kapal kejadian yang baru-baru saja ini di Longsing 629, kemudian terindikasi juga di Longsing 605 dan Jetian-Yu dan beberapa ini sebenarnya saya asumsikan sudah kita ikuti semua, jadi tidak saya ulang lagi, yaitu di mana 14 Februari sekitar sejumlah ABK kita naik di atas kapal berangkat ke Busan, Korea, kemudian Longsing 629, kemudian berlayar ke perairan Samoa. Kemudian Desember 2009 ada yang meninggal atas nama Sepri, 22 Desember, kemudian dilarung ke laut, agen perekrutnya PT Karunia Bahari Samudra. Kemudian 27 Desember Muhammad Al-Fatah sakit, dipindahkan ke kapal lain, Longsing 802, kemudian 8 jam kemudian meninggal dan akhirnya dilarung juga. Agen perekrutnya ini PT Alvira Perdana. Kemudian ada juga Longsing 629 memindahkan lagi 8 ABK lain ke Longsing 605 satu grupnya, sehingga tinggal 15 ABK kita di Longsing 629. Kemudian lanjut lagi pada 26-27 Maret 15 ABK di Longsing 629 dipindahkan ke kapal Tianyu, satu grup juga dengan Dalian Ocean Fishing itu, kemudian berlayar ke Samoa, ke Busan. Kemudian 29 Maret satu ABK kita ini juga bermasalah. Kemudian 4 April itu tinggal akhirnya ada 14 ABK yang kemarin sudah dipulangkan. Ini kebetulan saya sempat ikut menjemput di bandara, alhamdulillah sehat walafiat, di tes COVID mereka alhamdulillah negatif semua. Sekarang mereka sudah berada di safe house yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kemudian saat ini mendalami proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Barreskrim. Jadi ini situasi terkini. Kemudian dari perkembangan dari Kementerian Luar Negeri ini sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Cina untuk melakukan investigasi seperti yang disarankan oleh Mas Andreas juga, banyak sekali informasi yang disampaikan Mas Andreas. Kemudian dalam negeri juga kita melakukan upaya untuk penyelidikan dan menindaklanjutinya. Adapun hal-hal yang kita lakukan itu tentu saja kita ingin memastikan bahwa hak-hak dari para ABK ini betul-betul disampaikan, kemudian bagaimana seluruh hak, kemudian item yang seharusnya dia terima ini bisa kita dapatkan. Di luar itu tentu saja kasus hukumnya ini tidak boleh berhenti, ini berlanjut terus, sehingga harus kita dorong agar ini bisa tuntas sebagaimana disampaikan tadi oleh Mas Andreas, supaya penegakan hukum, perlindungan dan diplomasi maupun pemenuhan hak-hak ABK ini bisa terpenuhi semua. Nah, Kemlu sudah melakukan koordinasi, kemudian nah, situasinya sekarang, kalau kita lihat Kemlu sudah berkoordinasi dan sudah memfasilitasi kepulangan tadi. Kemudian ada hal yang cukup penting, kalau kita lihat situasi sekarang, di mana jalur untuk keluar negeri selama ini, bagi ABK pekerja migran kita, itu sebenarnya tidak kurang dari 5 jalur. Ada yang melalui Kementerian Perhubungan, ada yang melalui misalnya Kementerian Ketenagakerjaan, ada yang melalui daerah, ada yang melalui BNP 2 TKI, ada juga yang melalui jalur mandiri. Akibatnya, begitu kita tanyakan tentang data, ini pasti kocar-kacir. Data pasti bermasalah. Begitu kita tanyakan tentang prosedur, pasti tidak komprehensif. Begitu kita tanyakan masalah kompetensi, pasti bermasalah juga. Kalau kita tanyakan mengenai hak, kewajiban, segala macam, pasti bermasalah. Ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita benahi. Jadi kalau kita lihat, kita simpulkan, kondisi saat ini itu tumpang tindih peraturan. Satu peraturan ini ada yang mengacu ke undang-undang pelayaran, sebagaimana digambarkan, ada juga yang terkait dengan pekerja migran ketenagakerjaan. Nah, ini yang perlu kita rapikan. Apalagi cukup banyak yang keluar negeri itu juga melalui jalur daerah dan mandiri.
Kemudian yang kedua, ini berangkat ini selalu tidak sesuai prosedur. Umumnya pekerja migran ketika ini akan berangkat ke luar negeri, mereka mencari proses yang mudah, murah, cepat, aman, transparan. Ini yang sebenarnya di mereka yang harusnya kondisi ideal yang kita capai. Tapi kadang-kadang karena ingin cepat, ini kadang-kadang kita potong kompas proses-proses ini, sehingga akibatnya ketika berangkat itu bisa kaget di sana, naik kapal Korea, kok tiba-tiba di over kapal Cina misalnya. Dia berpikir ditempatkan satu negara, kok jadinya ke sini. Jadi itu banyak penipuan-penipuan. Ada yang tidak dibayar gajinya 14 bulan, ada yang dibayar sangat minim, ada yang misalnya hanya pekerja-pekerja biasa yang tidak punya pengalaman sama sekali di bidang perikanan, tahu-tahu sudah berada di luar negeri dan bekerja. Ada yang direkrut asal-asalan segala macam. Ini berangkat dari proses-proses ini. Kemudian selanjutnya, kompetensi rendah. Jadi kompetensi kita bukan mengatakan bahwa ABK kita rendah kompetensinya, bukan. Kita memiliki sekolah-sekolah pelayaran, sekolah-sekolah vokasi yang sangat-sangat mumpuni, makanya kita selalu menjadi incaran, dicari di berbagai luar negeri. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada juga yang tidak melalui prosedur-prosedur ini ternyata memiliki kompetensi yang relatif rendah. Akibatnya begitu berangkat, ini kadang-kadang hak-hak kewajibannya tidak digambarkan dengan baik. Kemudian kondisi saat ini itu sangat rentan terjadi kasus TPPO. Nah makanya kondisi ideal yang ingin kita dorong itu harus satu pintu. Kemudian prosesnya harus cepat, terintegrasi, kemudian kompetensi harus kita jamin, dan ada perlindungan yang memadai dari proses-proses negara kita. Nah, dari sisi kebijakan, ini sebenarnya kita sudah merumuskan bersama-sama, ini satu one channel system. Ini RPP-nya sudah final, sudah hampir final benar ini, sudah sejak Oktober sudah final, di mana yang selama ini terpisah-pisah itu sudah bisa dalam satu channel. Jadi misalnya ada yang memberikan regulator untuk izin perekrutan, ada yang menetapkan standar kompetensi, ada yang memberikan rekomendasi perizinan untuk dan standar kompetensi, kemudian ada juga operator penempatan awak kapal tersebut yang selama ini terpisah. Malah Kementerian Kelautan dan Perikanan malah tidak diikutkan sebelumnya dalam proses-proses ini. Nanti ketika bermasalah, baru orang pada nanya, ini kan kapal ikan, ini kan awak kapal ikan. Nah, saya kira ini adalah sinergi yang harus kita bangun untuk menuju ke sistem yang lebih baik. Dan ini sudah ada dalam RPP yang disusun, tadi kita baru rapatkan lagi, dan insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan tidak sampai 1 minggu atau 2 minggu, ini sudah RPP-nya sudah bisa beroperasi. Intinya ini satu, one channel system ini sudah muncul. Jadi persyaratan teknis, persyaratan ABK, jenis kompetensi dan sertifikasi ABK ini akan dimunculkan. Berikutnya, yang kita lihat dari proses ini juga, ini adalah proses kedepannya nanti seperti ini. Jadi usulan misalnya E3MI melengkapi persyaratannya, kemudian KKP memberikan rekomendasi teknis, kemudian berputar, masuk ke Menaker, kemudian masuk, sehingga akhirnya nanti memberikan izin. Ya, seperti ini gambaran sederhananya untuk penempatan ABK kapal perikanan nantinya dalam proses. Lanjut. Nah, apalagi yang kita lakukan, ini selain perbaikan tata kelola terhadap perlindungan ABK di kapal, ini upaya peningkatan investasi dalam negeri, sektor perikanan tangkap juga ini perlu menjadi pertimbangan. Kita menyadari bahwa di zaman Kabinet Kerja sebelumnya, ini ada satu momentum besar pembenahan yang dilakukan, di mana kapal-kapal asing, kapal-kapal ilegal atau illegal fishing itu berhasil kita lakukan upaya yang sangat signifikan untuk mengurangi atau malah menghalau gitu, sehingga tidak kurang dari ribuan kapal kita usir, 500 kapal kita berhasil tenggelamkan, ini dengan bantuan Mbak Dilo, Mbak Mas Andreas dan rekan-rekan, sehingga akhirnya ini memberikan iklim momentum di mana stok ikan kita meningkat luar biasa dan potensi perikanan kita sangat besar. Sehingga kita juga sementara mendorong sekarang agar bagaimana penambahan kapal, upaya kapal-kapal di lokal ini kita optimalkan termasuk ukurannya. Kalau selama ini kita belum banyak bermain misalnya belum optimal di ZEE, juga di HISIS, ini kita akan dorong ke depan. Sehingga kita selain kita untuk mendorong investasi sektor perikanan tangkap, ini juga kita akan mendorong nantinya bagaimana ABK-ABK ini sudah berada di dalam negeri juga, selain opsi di luar negeri. Nah, menghadapi kasus yang sudah ada, ini sepertinya kita akan mendorong supaya adanya moratorium sementara dulu untuk kapal-kapal ikan yang akan ke luar negeri ini, ABK yang akan ke luar negeri, sambil kita lakukan pembenahan. Karena pembenahan ini harus mencakup hulu hilir sebenarnya. Mulai dari kebijakannya, tata kelolanya, prosesnya, sertifikasinya, kemudian bahkan demanding agency-nya,
Karena banyak mining agency kantor-kantornya, ketika kita cek ke sana, itu ternyata kantornya ya bisa dibilang bukan kantor sebenarnya. Jadi ya banyak yang abal-abal. Nah, ini menjadi hal yang penting kita antisipasi. Nah, selanjutnya yang bisa saya lanjut, Mas Yudmi ya. Jadi kalau kita tarik pemenahan, kemudian kita melihat tadi terkait konvensi ILO 188. Jadi di konvensi ILO ini sudah digambarkan sedikit oleh Mas Andreas. Saat ini proses ini sementara dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kemenaker ini sementara mereview urgensi bergabung. Saat ini ada 18 negara yang bergabung di ILO ini. Kalau ini berhasil kita ratifikasi, ini akan memberikan perlindungan yang cukup komprehensif untuk awak kapal perikanan kita. Saat ini Indonesia dan Tiongkok belum meratifikasi hal tersebut. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di standar ILO 188, mungkin tidak saya baca semua, tidak usah saya baca karena sudah ini tinggal bahannya diserahkan saja. Nah, ini seperti ini nanti, ada tanggung jawab para pihak, kemudian ada persyaratan minimal, kemudian bagaimana pemulangan, di mana sebenarnya seluruh hak-hak dari ABK kita ini harusnya diantisipasi dengan baik. Lanjut. Lanjut saja ini. Jadi mulai rekrutmen, penempatan, upah, akomodasi, segala macam itu diatur. Nah, ini sebenarnya banyak negara yang khawatir untuk meratifikasi ini, karena terus terang tanggung jawab yang harus mereka emban untuk kapal-kapal ikannya itu sangat komprehensif, termasuk perawatan kesehatan, dan kecelakaan, K3, kemudian jaminan sosial, ini banyak sekali. Makanya sampai sekarang itu baru 18 negara yang mengadopsi meratifikasi ini, meskipun didorong-dorong terus, ini masih seperti ini. Nah, apa yang terjadi ke depan? Ke depan dari sisi kebijakan kita punya RPP tersebut akan didorong, digulirkan, di mana ini sudah mengintegrasikan berbagai kementerian yang ada. Kemudian yang kedua, kita akan mendorong juga, kita sedang berkoordinasi dengan RFMO, Regional Fisheries Management Organization, untuk melaporkan dan menotifikasi kejadian ini, karena ini bukan kejadian pertama, dan kita berharap nanti solusi yang kita bisa hasil investigasi yang dilakukan baik oleh pemerintah Cina maupun yang oleh Barreskrim, oleh pemerintah Indonesia, ini nanti memberikan evidence yang sangat strategis kita untuk memberikan sanksi atau misalnya hukuman atau misalnya yang lebih serius terhadap pembenahan ini. Untuk ratifikasi konvensi ILO ini kita akan dukung Kemenaker, di mana input, support segala macam kita berikan juga, dari prosesnya sudah cukup lama. Nah, kemudian untuk ABK ke depannya, karena bukan hanya 14 ini, kita juga memahami bahwa ABK kita, misalnya di Malaysia aja cukup banyak, di Sabah bisa ribuan juga di situ, ada beberapa kasus terkait Abu Sayyaf beberapa tahun belakangan ini, sehingga mereka mau balik ke Indonesia, juga cukup banyak ABK kapal ikan yang kembali, sehingga kita melihat bahwa ini untuk upaya menciptakan lapangan kerja di Indonesia, di Laut Indonesia ini sangat mendesak. Makanya saya gambarkan tadi, dari momentum perikanan tangkap yang ada, ini sebenarnya sangat bisa untuk memberikan ruang tenaga kerja, lapangan kerja bagi ABK terampil kita, di mana kalau kita lihat dari misalnya pertimbangan stok, kajian stok kita tahun 2017 menggambarkan bahwa potensi kita itu sekitar 12,54 juta ton. Kemudian kalau ditambah dengan potensi dari RFMO 900 ribuan atau hampir 1 jutaan, itu cukup signifikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan maksimum sustainable yield, di mana ini adalah 80%, artinya kita masih punya sekitar 3 juta ton sebenarnya ikan yang bisa kita optimalkan. Dengan sementara kalau kita bandingkan dengan status produksi kita per tahun itu sekitar 7,5 dengan antisipasi 7,5 sampai 8, sehingga saya gambarkan tadi masih ada sekitar 3 juta ton yang bisa kita optimalkan. Ini dengan catatan bahwa mungkin unreported, unregulated fish reported ini sudah kita masukkan juga dalam pertimbangan tersebut. Nah, kalau bicara kapal, untuk mendorong sampai tambahan 1 juta ton, 2 juta ton, 3 juta ton, ini tentu saja kita membutuhkan ribuan kapal sebenarnya. Kalau kita estimasi misalnya satu kapal ukuran 100 gross ton mendapatkan rata-rata 500
ton per tahun, 300 sampai 500 ton per tahun, maka itu kita bisa membutuhkan sekitar 7 ribuan kapal lagi. Meskipun ini tentu saja bukan langkah yang akan kita tempuh langsung 7.000 kapal, kita perlu menyiapkan proses-prosesnya, tapi kita akan menuju ke sana, optimasi, intensifikasi proses penangkapan ikan kita secara optimal, tentu saja tidak mengurangi hak dari nelayan kecil. Jadi para ABK-ABK kita ini akan kita konsolidasikan untuk kita rapikan juga, sehingga nantinya berbagai sekolah-sekolah vokasi yang ada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun di lingkup Kementerian Perhubungan, diharapkan nantinya ini bisa menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang siap pakai untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sambil membenahi proses-proses yang ada di sana. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari apa yang dari penyampaian singkat ini, bahwa yang pertama ini adalah puncak dari kasus ini adalah puncak dari sebuah gunung es, di mana ini membutuhkan satu pembenahan yang sangat komprehensif. Kemudian ini yang kedua, tentu saja kita tidak bisa tinggal diam, kita harus melakukan upaya investigasi yang komprehensif agar bagaimana masalah ini bisa selesai, baik pemerintah Cina maupun kita sendiri melakukannya, dan dalam hal ini berbagai pihak, Barreskrim sudah turun tangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan lainnya juga sudah turun tangan untuk mengantisipasi hal ini. Mudah-mudahan hak dan berbagai hal-hal yang harus diterima oleh ABK kita ini bisa diterima, dan kita berharap kasus ini bukan hanya membongkar kasus yang terjadi di kapal Ongsing ini saja, tapi juga nantinya ke berbagai kasus yang ratusan kasus-kasus lainnya. Jadi ini adalah satu Pandora yang akan membuka nanti kasus-kasus lainnya untuk mitigasi dan penanggulangannya. Dari sisi kebijakan, RPP akan kita dorong dalam waktu dekat, mudah-mudahan 1 minggu atau 2 minggu sudah bisa rampung tentang RPP ini, sehingga kita sudah punya satu RPP sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pekerja Migran yang sudah memayungi one channel system. Jadi ke depan tidak akan ada lagi multi channel system yang membingungkan, ini akan satu channel system, sehingga seluruh data ABK pekerja migran kita ini sudah akan terdata, perjanjian kerjanya, kemudian HAM-nya, berbagai item-item yang sudah mencakup dalam hal tersebut, ini akan kita terapkan. Nah, tentu saja tidak bisa langsung operasional, karena ini membutuhkan mungkin proses transisi dalam hasil mengantisipasi kasus yang berkembang, sehingga kemungkinan ini akan dilakukan semacam moratorium dulu, atau penghentian sementara, mungkin beberapa bulan sampai 6 bulan ke depan, sehingga nantinya seluruh item-item yang kita antisipasi ini bisa kita rampungkan, termasuk penataan mining agency, kemudian sertifikasi, kemudian misalnya turunan-turunan proses mekanisme pendataan, supaya nantinya bisa lebih baik. Nah, di luar hal ini, tentu saja kita semua berharap bahwa kasus ini menjadi pintu masuk bagi kita semua untuk bisa sama-sama menggalang kekuatan untuk mengangkat, mendorong supaya tata kelola dan perlakuan terhadap ABK ini lebih baik di luar negeri. Di dalam negeri sendiri, kita akan mengoptimalkan potensi perikanan tangkap kita yang cukup signifikan dengan kapal-kapal yang ada. Kemudian kita juga nantinya akan ada unit-unit pelatihan, kemudian sertifikasi untuk kita dorong, sehingga nantinya ABK-ABK yang selama ini di luar negeri, yang mungkin sebenarnya mau di dalam negeri, tapi karena berbagai peraturan, berbagai situasi, berbagai kondisi, sehingga mereka terpaksa harus di luar negeri dengan kehidupan yang sangat yang relatif bermasalah dan juga mengalami banyak tantangan, itu bisa kembali ke negara kita. Dan yang terakhir adalah tentu saja masalah ratifikasi konvensi ILO ini kami mendorong, meskipun peran KKP ini adalah mensupport Kemenaker untuk percepatan hal tersebut. Dari sisi berbagai konvensi internasional, sebenarnya kalau kita misalnya saat ini kita sudah meratifikasi tahun lalu itu STCWF, standar training, sehingga nantinya dengan adanya standar training itu dengan kapasiti yang ada, itu nantinya remunerasi segala macam bisa diperoleh. Nah, kita mendorong supaya Cape Town Agreement, kemudian konvensi ILO ini bisa melengkapi yang sudah ada. Saya kira demikian, Mas, secara singkat, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Mohon maaf kalau bahannya agak lompat-lompat, karena saya coba upayakan supaya tidak terlalu ini saja, bahannya bisa tinggal di-share nanti. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zulfikar atas materi yang telah disampaikan. Berarti ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi mengenai ILO 188 tadi yang sudah sering disinggung, bahwasanya memang ILO ini nanti ada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya Pak ya, untuk proses ratifikasinya. Baik, semoga tadi yang bisa atau yang direncanakan oleh KKP dan kementerian terkait pemerintah bisa benar-benar terrealisasi gitu ya Pak ya.
Ya, mungkin langsung saja ini karena waktu juga sudah hampir jam 5, saya akan menuju ke Pak Riza Damanik. Ya. Pak Riza, apakah suara saya masuk, Pak? Baik. Selamat Oke, terima sore, kasih, salam Pak. sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan senior saya Pak Fikar ini, Siap, terima kasih Mas. Mas Ari, Mas Andreas, banyak teman-teman junior di Universitas Diponegoro juga. Terima kasih atas inisiatifnya. Saya mohon maaf tadi agak lompat-lompat mengikutinya karena baru saja dapat kabar duka istri dari orang tua dari istri Pak Teten Mas Duki meninggal dunia. Jadi saya cabang-cabang. Pada kesempatan ini saya mungkin tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber yang saya yakin teman-teman mahasiswa di sini beruntung sekali karena 3 beliau menyampaikan satu informasi yang solid ya, saya kira ya, saling mengisi satu dengan yang lain. Saya jujur saja belajar hukum laut, S1, S2 saya belajar sedikit lah tentang hukum laut, tapi penjelasan dari 3 pembicara tadi itu memperkaya imajinasi saya dan saya tertarik sekolah lagi sebenarnya. Ya, jadi kalau boleh tuh teman-teman 3 orang ini diundang tuh ke Undip supaya teman-teman mahasiswa punya perspektif yang kaya tentang dimensi lain dari pengelolaan perikanan kita. Nah, yang pertama tentu saya ingin menyampaikan duka yang mendalam ya terhadap keluarga korban karena memang kita tidak menginginkan hal-hal yang semacam ini. Bahkan konstitusi kita itu sejak lama mensyaratkan dihapuskannya ragam penjajahan termasuk praktik perbudakan ya. Kita tidak bisa mentolerir praktik-praktik yang semacam itu ya. Nah, maka oleh sebab itu kami juga menyesalkan hal yang semacam ini terjadi berulang. Kita coba deteksi paling tidak dalam kurun waktu 1 dekade terakhir intensitasnya cukup rapat begitu. Dan yang menarik adalah saya tadi merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Bung Arief ya. Kok kejadiannya itu umumnya terjadi di atas kapal berbendera Cina atau berbendera Taiwan. Ya, jadi ada kecenderungannya semacam itu begitu. Ini juga menjadi perhatian kita begitu ya. Nah, pertanyaannya tentu apa yang harus kita lakukan ya. Saya mungkin tidak akan mengulang tadi yang disampaikan sudah. Terus apa yang harus kita lakukan? Paling tidak yang pertama tentu kita ingin memastikan bahwa ada proses yang transparan, yang akuntabel untuk memastikan bahwa kan dugaan kuat terjadinya praktik perbudakan itu, kekerasan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, ya, ini harus ada laporan akhirnya, yang tentunya itu bisa, saya mengikuti banyak peristiwa semacam ini, ujungnya nggak jelas. Ya, saya kira teman-teman yang ada di sini hampir tiap-tiap tahun lah peristiwa semacam ini kita ikutin, kita nggak tahu ujungnya, statusnya apa itu. Nah, kita berharap kali ini, karena saya mengikuti juga Bu Menlu, tadi pagi saya diskusi panjang dengan teman-teman di kantor staf Presiden. Kabarnya Senin akan juga ada pertemuan membahas ini. Kesan saya hari ini ada satu upaya yang kuat begitu, ada keinginan kuat ingin membuka ya status dari kasus ini apa sesungguhnya. Gitu. Saya tidak ingin menduga-duga, tapi saya berharap kesabaran kita untuk menunggu itu ada hasilnya nanti untuk kita lihat. Nah, tentu tidak hanya pada kasus ini, tapi kita juga berkepentingan untuk memastikan hal yang semacam ini tidak terulang. Bagaimana agar tidak terulang? Saya mencatat ya dari tadi diskusi yang disampaikan itu ada 5 hal yang menjadi pekerjaan rumah kita. Di dalam ini kita perlu benahin lah. Ya. Yang pertama itu urusan pendataan ini. Tadi saya dengar tadi pagi ada 23.570 kalau angka yang saya tidak salah ya yang saya pegang
23.570 ABK kita yang terdata bekerja di kapal asing. 14.000-nya, sekitar 14.000-nya itu sudah kembali, jadi sekitar separuhnya itu sudah kembali. Yang lain berarti masih ada di luar sana, ya. Artinya masih ada di luar sana. Nah, dalam perspektif hak asasi manusia, 1 orang dengan 1.000 orang itu sama nilainya. Ya. Jadi saya ingin mengatakan tidak boleh ada satu warga negara pun, ya, walau 1 orang pun, itu tidak boleh ada bekerja di luar dan tidak ketahuan statusnya, itu tidak boleh. Ya, tadi Pak Fikar sudah menyampaikan ada upaya untuk membuat one gate policy dalam kerangka untuk bekerja di atas kapal yang bekerja di kapal-kapal asing. Saya kira ini satu terobosan yang baik. Karena tadi saya kira prinsipnya adalah tidak boleh ada satu warga negara pun, ya, yang bekerja di negara lain kita tidak ketahui statusnya, tidak boleh. Saya dalam beberapa kesempatan melakukan terlibat, ya, diminta waktu itu oleh Kementerian Kelautan untuk melakukan penelusuran atau upaya tanda petik, ya, pembebasan nelayan kita yang ditangkap di Malaysia misalnya. Dari pengalaman itu saya harus mengatakan bahwa urusan data ini jadi soal yang cukup serius. Data yang kita bawa dari sini dengan data yang kita temukan di sana itu ada gap lah. Ya, saya tidak mungkin membicarakan terlalu detail, tapi saya ingin katakan ada gap. Saya masuk ke penjara-penjara di Malaysia waktu itu, ke sejumlah penjara yang biasa ditempatkan nelayan-nelayan Indonesia di sana, dan faktanya ada juga yang memang ya dia sudah keluar tapi kita juga tidak tahu, atau dia masuk juga kita terlambat tahu, gitu. Itu ada hal-hal yang semacam itu. Saya kira ini tidak boleh terjadi. Nah, tentu PR-nya adalah dalam konteks pendataan tadi, itu penting. Karena kalau orang tidak didata, gimana kita memenuhi hak-haknya? Wong dia didata aja enggak, gitu. Lebih kurang begitu, ya. Saya kira itu satu hal. Nah, yang kedua adalah, saya diskusi panjang lebar dengan teman-teman di Migrant Care. Saya nggak tahu apakah ada ikut di sini, ya, dengan Mas Wahyu dan teman-teman. Sudah cukup panjang saya kira ada upaya dari teman-teman yang bekerja di isu-isu migran itu untuk mendorong peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia itu, yang kaitannya langsung dengan pekerja di atas kapal ikan, ya. Ini belum juga, ya, mudah-mudahan kita berharap ini bisa disegerakan gitu. Tadi saya cek memang belum. Ya, nah ini mudah-mudahan bisa disegerakan. Ini pekerjaan rumah kita yang kedua. Nah, yang ketiga adalah saya mungkin agak berbeda dengan beberapa pandangan tadi urusannya dengan ILO 188 ini. Ya, menurut saya ini advokasi panjang sejak lama, sejak awal, ya. Ini sejak tahun 2008 atau 2009, ya. Kita mendorong ini supaya segera diratifikasi. Dulu, ya, dulu di tahun 2014 itu baru 5 negara lah yang meratifikasi, ya. Nah, sekarang kan sudah 18 yang terbaru tadi. Kesan saya begini, benar bahwa China, Taiwan, ya, itu belum meratifikasi, sementara Indonesia berkepentingan dengan China dan Taiwan tadi ini, karena memang nelayan Indonesia itu banyak bekerja di atas kapal itu. Dan kalau bila mana mereka tidak meratifikasi, konsekuensinya kan ini ada, dia bilateral, ya. Kalau dia tidak, ya berarti dia bisa mengelak untuk tidak tunduk terhadap itu, begitu. Meskipun tadi ada Bung Andreas menyampaikan mereka dapat cantolan tuh di ada bilateral agreement dengan kita itu, ataupun memakai konsideran di dalam UNCLOS 1982. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa terlepas dari itu, Indonesia adalah negara yang secara faktual itu mengirimkan tenaga kerja di atas kapal ikan di banyak negara, ya, bekerja di banyak tempat gitu. Sehingga kita harusnya adalah negara yang berkepentingan terhadap ratifikasi dari ILO 188 ini. Mengapa kita berkepentingan? Karena ILO ini dia mengatur, ya, paling tidak itu tanggung jawab
pemilik kapal, ya, nakoda untuk keselamatan di atas kapalnya dan keamanannya tentunya. Lalu conditions of service, ya, terkait dengan ABK dan jam istirahat, daftar ABK perjanjian kerja, pemulangan, rekrutmen dan penempatan serta penggajian ABK, akomodasi dan makanan terkait dengan tempat tinggal, pangan dan air di atas kapal, ya, perawatan kesehatan, perlindungan kesehatan dan jaminan sosial. Jadi isu-isu yang kita dengar sekarang itu sebenarnya sudah dibicarakan pada saat tahun 2007 konvensi ini disahkan gitu loh. Ya, jadi sebenarnya bukan isu baru dalam konteks ada orang yang di atas kapal dikasih minum air laut gitu, bukan air yang sehat misalnya begitu ya, dan seterusnya. Itu sekarang kita dengar sebenarnya sudah dibicarakan dan diantisipasi jauh-jauh hari. Jadi menurut saya sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi kita, ya, yang tadi sekali lagi itu memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap tiap-tiap warga negara, saya kira tidak ada alasan buat kita untuk berlama-lama meratifikasi ILO 188 ini. Nah, kesan saya, kalau kita bisa meratifikasi dengan segera, kita agak lebih punya keleluasaan dalam politik luar negeri kita untuk, misalnya nih saya ambil contoh, ya, untuk mengajak negara-negara lain yang saya ambil contoh misalnya kayak tadi RFMO misalnya, ya, RFMO itu kan juga tidak, kan China juga tunduk di dalam rezimnya RFMO, ya, yang RFMO ini juga mengatur tentang diantaranya adalah kaitannya dengan kuota dan izin kapal ikan. Jadi ada kuotanya, berapa banyak ikan yang ditangkap dan bagaimana izin itu bisa dikeluarkan. Nah, kalau seandainya ini kita ada, mungkin kita bisa bicarakan dengan RFMO. Ya, saya agak mencoba untuk berpikir agak bebas begitu. Untuk mulai membicarakan, mengajak misalnya negara-negara yang berhubungan dengan kerjasama dengan China untuk mengurangi paling tidak, ya. Kalau kita tidak ingin mengatakan menghentikan atau membekukan sejumlah perizinannya untuk sementara waktu sampai mereka bisa membuktikan dirinya tidak terlibat dengan praktik-praktik perbudakan tadi, misalnya seperti itu, ya. Ini saya kira kita akan punya keleluasaan. Nah, sekarang agak sulit kita bicara tentang penghormatan terhadap ABK, hak ABK dan seterusnya di regional maupun internasional, sementara kita sendiri tidak menunjukkan ada itikat lebih, ya, dalam instrumen ILO itu paling tidak kita memberikan perlindungan terhadap pekerja migran kita di atas kapal ikan asing. Saya kira itu poin PR kita yang harus kita selesaikan. Ini nggak bisa diselesaikan orang lain, ini harus kita selesaikan sendiri. Gitu. Nah, yang lain adalah ini juga akan memberikan pesan, ya. Jadi ini memberikan political message lah, ya, kepada dunia internasional, ya, bahwa kita punya keseriusan, kita sungguh-sungguh memberikan perlindungan terhadap tiap-tiap warga negara yang bekerja di kapal ikan asing. Saya kira itu. Nah, pekerjaan rumah yang terakhir yang saya kira penting adalah soal armada perikanan kita di dalam negeri. Ya, laut kita ini lebih luas dari laut Cina. Ya, kapal ikan kita itu lebih sedikit daripada kapal ikan Cina. Ya, kalau kita pakai laut teritori saja, laut pedalamannya saja, itu kalau dibandingin bisa 17 kali lebih besar daripada lebih luas kita. Kalau kita lihat dari armadanya, armada Cina itu 4 kali lebih banyak daripada armada kita. Nah, saya ingin mengatakan ada potensial loss. Apalagi tadi Pak Fikar sudah mengatakan bahwa potensi laut kita sebenarnya masih bisa mentolerir loh ini. Potensinya masih, kan 4-5 tahun terakhir ini kita relatif ngerem ya, jadi potensinya agak lebih luas lah gitu kalau lihat data yang ada. Nah, saya justru berpikir, saya pernah bertemu dalam sebuah perjalanan di Jerman waktu itu, saya bertemu dengan sekitar 8 atau 9 ABK kita yang bekerja di kapal asing. Mereka sedang dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Ya. Lalu mereka saya tanya, berapa Anda dapat gaji? Ya, ini saya omong apa adanya, itu angkanya pada kisaran 2-3 juta saja. Saya tidak yakin Republik ini tidak bisa menggaji orang 2-3 juta laut kita. Ya. Jadi kesan saya, laut kita itu punya kemewahan lah untuk bisa tanda petik menampung nelayan-nelayan Indonesia untuk bisa lebih sejahtera lagi. Karena memang faktanya ya, kenapa nelayan kita pergi keluar, meskipun mereka dengar bahwa di luar banyak penipunya, banyak kekerasannya, gajinya juga nggak benar-benar tinggi gitu ya, dipotong dan seterusnya, belum lagi ada judi di sana saya dengar dari mereka itu.
ya. Jadi pulang itu nol, nggak bawa apa-apa, ya. Nah, dalam situasi yang semacam itu tetap aja mereka pergi keluar. Mengapa ya? Karena memang armada kita di dalam juga terbatas. Jadi lapangan pekerjaan sangat terbatas. Jadi saya kira harus ada terobosan-terobosan untuk memberikan insentif ya agar armada-armada kapal kita itu semakin banyak secara jumlah, ya semakin mudah dalam segala perizinannya, dan semakin mungkin ya bisa menampung tenaga-tenaga kerja yang tadi sudah kembali, yang tadi jumlahnya sudah kembali itu, atau bahkan yang sudah di luar bisa kembali untuk bisa beroperasi di perairan Indonesia. Meskipun demikian, saya tidak ingin menghalangi, ya. Saya dengar misalnya dari balai sekolah perikanan kita di Pasar Minggu ini, ya, sekarang kan Korea banyak mengambil lulusan-lulusannya untuk bekerja di kapal-kapal mereka begitu. Saya kira nggak apa-apa juga. Kita juga pelaut tangguh lah, ya. Kita juga harus pergi ke banyak negara. Ya, orang Indonesia itu harus mendunia gitu, jangan jadi jago kandang gitu. Tapi saya ingin mengatakan, dalam konteks pekerjaan-pekerjaan yang beresiko semacam ini, ya apalagi ditengarai cukup banyak sekali praktik-praktik dugaan praktik perbudakannya, saya kira kita harus memberdayakan laut kita. Ya, tentu nanti mereka yang sudah punya skill, yang sudah certified gitu ya, saya kira kita bisa dorong untuk bekerja di kapal-kapal asing supaya dapat kedudukan yang lebih baik, demikian gitu. Nah, itu 5 pekerjaan rumah yang saya kira perlu kita lunasi. Ya, insya Allah saya percaya di sini ada Pak Fikar, ada Bung Arif, ada Bung Andreas, ya, ada teman-teman mahasiswa. Kita bisa satu padu nih untuk mendorong terrealisasi supaya 5 tahun ke depan kita nggak punya PR yang mengganjal seperti ini. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan begini. RFMO itu, Regional Fishery Management Authority itu punya organization itu punya kewenangan mengatur dan memberikan akses. Jadi ada 2 hal yang prinsipil di RFMO itu. Dia mengatur tentang bagaimana perairan internasional itu, penangkapan ikan di perairan internasional itu, ya. Yang kedua, dia memberikan akses kepada tiap-tiap negara, ya, yang memang dianggapnya layak untuk bisa memanfaatkan ikan di tempat itu. Nah, dalam banyak kesempatan orang berebut nih. Jadi ada jumlah izin kapalnya dan ada kuota penangkapannya, ya. Nah, saya ingin mengatakan sering sekali negara-negara itu mendapati sanksi atau pengurangan atau resiko pengecilan dari kuotanya itu karena urusan-urusan yang sifatnya isu-isu lingkungan, ya, isu-isu keberlanjutan fishery-nya, ya. Jadi apakah dia misalnya melakukan praktik ilegal dalam artian praktik penggunaan alat tangkap yang merusak dan seterusnya, atau dia bahkan tidak punya kecakapan dalam memanfaatkan kuota yang diberikan kepadanya sehingga dia dikurangi kuotanya dan seterusnya. Nah, saya ingin, karena di sini ada ahli-ahli hukum dan ada teman-teman muda, ya, saya ingin kita harus men-challenge juga nih RFMO. Ya, saya ambil contoh misalnya, CCSBT itu selain Indonesia ada Taiwan di sana. Ya, saya kira China belum ada di situ. Kalau yang tadi Bung Arif mengatakan WCPFC, ya, di sana ada China. Ya, logiknya menurut saya, ya, harusnya RFMO ini karena dia punya kewenangan yang cukup kuat begitu, kita bisa meminta dia seharusnya, ya, idealnya menurut saya, karena dalam perspektif global itu kan saat ini rezim perlindungan dan penghormatan terhadap asasi manusia itu kan juga terkait langsung dengan isu-isu lingkungan hidup, ya. Tapi di saat yang sama belajar banyak sama Bung Arif soal standarisasi gitu, ya. Ada standar lingkungan, ada standar sosial, ya, dan seterusnya. Nah, dalam kaitan dengan standar sosial ini, saya kira Cina itu harus punya upaya lebih untuk membuktikannya, untuk membuktikan dirinya, untuk membuktikan kapal-kapalnya bebas dari praktik-praktik perbudakan itu. Itu bukan PR kita sesungguhnya, ya. PR di kita adalah meminta kepada RFMO, ya. Kita itu artinya boleh jadi negara atau bukan negara, atau non-state actor, ya, masyarakat sipil, ya, Greenpeace mungkin,
kami di KNTI ya dan seterusnya ya teman-teman di Indonesian Justice ini Ocean Justice Initiative misalnya itu bisa bersama-sama kita memberikan seruan lah kepada RFMO dalam hal ini misalnya untuk yang dengan Cina saya nggak tahu mana saja tapi yang paling tidak yang ada di WCPFC ya mereka ada di sana gitu untuk kita minta tuh paling nggak di freeze dulu lah izin kapal-kapal ikannya sampai mereka bisa membuktikan bahwa kapal ikan mereka tidak terlibat dengan praktik-praktik perbudakan itu. Ya, jadi kita tidak dalam posisi menghakimi mereka secara langsung, tapi saya ingin mengatakan apa bentuk tanggung jawab RFMPO dalam kaitan dengan kewenangannya mengatur dan memberikan akses kalau dia tutup mata dengan praktik perbudakan semacam ini begitu. Saya ingin menyampaikan itu. Saya kira itu kurang lebih pesan yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya tentunya kita buka diskusi nantinya bisa kaya lagi yang lebih banyak mungkin perspektif lain yang bisa kita kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Riza Damanik telah banyak sekali menyampaikan paparannya. Mungkin sebelum saya membacakan pertanyaan dari audiens, mungkin dari para narasumber ada yang ingin menambahkan atau menanggapi beberapa hal gitu. Mungkin dari Mas Arifsyah ada yang disampaikan lagi Mas? Atau cukup? Atau mungkin dari yang lain? Simpel aja, karena kan kebetulan Pak Edi Prabowo udah nyampaikan akan menotif RFMO. Jadi pertanyaan cross questions juga ke Pak Zulfikar, kira-kira kemajuannya seperti apa? Karena memang kita lihat ini langkah yang kita mengamini tadi Bung Riza udah nyampaikan, ini penting diambil, dan itu nggak bisa sekali notif gitu ya. Harus beberapa kali gitu. Jadi memang harus ada balas pantunnya gitu. Jadi kalau hanya di media tapi sekarang belum disampaikan mungkin agak terlambat. Mungkin gimana Pak Zulfikar kemajuannya ya? Terima kasih Mas Arif. Langsung aja, take up langsung aja. Terima kasih. Jadi untuk RFMO ini kita agak berhati-hati menyusun suratnya dan ini sudah kita kirimkan. Jadi surat untuk RFMO itu berisi notifikasi terkait kasus ini. Kita menggambarkan bahwa ada kasus yang kita alami seperti ini dan kita melihat bahwa kapal ini setelah kita telusuri ternyata dia terkait dengan beberapa RFMO sehingga kita meminta agar misalnya RFMO supaya ikut mengantisipasi proses-proses yang kita lakukan. Kita gambarkan bahwa di dalam negeri sementara dilakukan investigasi segala macam dan kita minta nantinya ketika misalnya hal-hal ini lebih solid, lebih ini otomatis tentu saja sanksi atau berbagai hal konsekuensi dari itu harus diantisipasi. Jadi ini sudah kami kirimkan untuk masalah itu. Kemudian yang kedua saya mungkin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Riza tadi sangat bagus sekali komprehensif yang terkait dengan tindak lanjut dari undang-undang terkait pekerja migran Mas Riza. Ya di situ itu sebenarnya turunannya itulah RPP itulah. Jadi RPP itu merupakan turunan dari Undang-Undang Pekerja Migran yang tempo hari belum bersambut, belum ada itunya, dan alhamdulillah sebenarnya turunan RPP ini sudah diproses cukup lama, hampir setahun diprosesnya. Kemudian mencapai hampir final itu sekitar bulan Oktober, tapi pas bulan Oktober ini kemudian ada pergantian pergantian kabinet segala macam proses kementerian sehingga ini agak mundur lagi. Nah, momentum ini yang menjadi momentum bersama untuk segera menyelesaikan. Tadi sebelum saya ikut acara ini, kebetulan langsung rapat, dihadiri juga Menteri Luar Negeri, kemudian Kemenaker, kemudian Pak Luhut sendiri, dan juga Kementerian Perhubungan. Ini suasananya sudah solid, ini untuk segera menggolkan ini. Jadi insya Allah makanya saya bilang, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ini sudah bisa rampung RPP-nya. Adapun terkait yang ILO tadi, itu memang juga masih butuh kita dorong bersama-sama. Jadi setahu saya yang sudah disampaikan oleh teman-teman Kementerian Tenaga Kerja, mereka sementara mereview urgensi, dampak, manfaat, apa segala macam untuk hal ini, tapi dari kami mendorong supaya bisa disampaikan. Nah, kalau misalnya suara kita bersama-sama ini bisa mensolidkan itu, mudah-mudahan proses ratifikasi untuk ILO 188 ini bisa segera kita dorong. Dan sekaligus nanti menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Dilo dari Ocean Justice. Ini terkait dengan langkah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Indonesia. Betul sekali Mas Riza sudah menggambarkan tadi bahwa untuk proyeksi perikanan ini kita masih ada sekitar 3 juta ton lah untuk menuju ke maksimum sustainable yield yang disampaikan, yaitu 80% dari total yang disampaikan. Di mana untuk kapal-kapal ini tentu saja ini kita yang mengatur nanti apakah ukuran kapal, kemudian berapa segala macam.
dan ini akan sangat terbuka untuk ABK-ABK kita untuk memanfaatkan hal tersebut. Nah, skema ini yang sementara kami siapkan sesuai dengan arahan dan Pak Menteri dan juga didiskusikan dengan Pak Luhut, Pak Menko terkait hal ini, makanya skema untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan kita ini dengan kapal-kapal dalam negeri. Saya kira secara singkat ini yang saya bisa tambahkan. Saya mencatat banyak hal-hal bagus yang disampaikan oleh teman-teman dan kita siap tentu saja untuk bergandeng untuk mendorong supaya kali ini bisa tuntas, tidak jadi berulang tahun terus kasusnya tapi tidak rampung. Mudah-mudahan kali ini bisa maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfikar atas jawabannya. Mungkin karena memang waktu sudah menunjukkan jam pukul 5 lebih, saya ingin masuk ke pertanyaan dari audiens ya Pak ya. Ini untuk Pak Zulfikar kembali. Dari Pak Harimudin dari IOG. Ingin bertanya mengenai moratorium yang sempat tadi Pak Zulfikar sampaikan. Nah, itu nanti moratorium itu apakah melalui surat keputusan bersama antar kementerian terkait atau melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja untuk soal ini Pak, moratorium mengenai pengiriman ABK Indonesia ke luar negeri, seperti itu Pak Zulfikar. Seperti apa Pak kira-kira moratoriumnya? Iya, ya terima kasih. Jadi tadi ini juga sempat diangkat isunya ini, jadi Pak Menteri tadi sudah mengangkat isunya ini untuk urgensi, untuk mendorong moratorium sekaligus untuk pembenahan proses ke depan. Jadi kalau kita melihat ini tadi digambarkan oleh Mas Riza, ada masalah data yang sangat fundamental, ada masalah kompetensi, ada masalah jalur, ada masalah ketidakbecusan, mending agency, ada banyak sekali jalur-jalur tikus, hal-hal yang bermasalah, sehingga membutuhkan waktu bagi kita untuk menata ulang. Untuk itu tadi digambarkan didorong sekitar kurang lebih 6 bulan, jadi mungkin akhir tahun baru bisa selesai moratoriumnya. Kemudian ini nantinya menjadi rujukan bersama untuk adanya mekanisme baru yang lebih optimal. Nah, tadi sempat juga disampaikan bahwa dari Kementerian Perhubungan menggambarkan bahwa sebenarnya kasus ini kan lebih banyak ke kapal ikan sebenarnya. Adapun untuk kapal niaga, kargo, ini kasusnya agak berbeda kalau disampaikan tadi, sehingga kemungkinan kalaupun misalnya moratorium ini kita gambarkan, ini lebih spesifik pada awak kapal perikanan. Nah, sekarang ini formatnya sementara disiapkan juga, apakah nantinya ini surat kementerian bersama atau nantinya formal dari Kemenaker, ini sepertinya yang sementara bergulir dan kami berharap dalam beberapa hari ini sudah bisa rampung. Tapi nantinya akan mengumumkan proses moratorium ini atau penghentian sementara tentu saja bukan saya, jadi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan, ini harus nanti mungkin menteri yang terkait yang akan menyampaikan, sehingga saya mohon maaf tidak lebih detail. Siap, terima kasih Mas Harimudin. Oke, siap. Terima kasih Pak Zulfikar. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari teman saya, dari mahasiswa FPIK Undip kepada Pak Zulfikar. Jadi ceritanya dia itu pernah punya teman di sekolah tinggi perikanan kalau tidak salah. Tapi akhirnya dia juga kayak tertipu oleh calonnya gitu Pak. Jadi ada calon yang masuk menjanjikan gaji sekian, kemudian sekian dan sebagainya, tapi pada kenyataannya dia yang didapatkan itu berbeda gitu. Nah, sebenarnya apakah mungkin dari KKP atau dari kementerian terkait itu sudah pernah memberikan sosialisasi ke sekolah tinggi perikanan kita terkait bagaimana mekanisme atau proses yang harus dilalui ketika dia ingin menjadi ABK di luar negeri gitu Pak. Itu seperti apa Pak Zulfikar? Terima kasih Mas. Jadi izin menggambarkan bahwa sebenarnya kalau di sekolah-sekolah perikanan, pelayaran, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Malah dari berbagai negara itu datang langsung dalam bentuk magang, dalam bentuk rekrutmen, dalam bentuk itu sudah langsung. Nah, ini kerjasamanya biasanya sudah solid. Tapi saya gambarkan tadi bahwa untuk jalur ke luar negeri tadi itu sampai 5 jalur yang bisa dilakukan. Ada lewat Kemenaker, ada yang lewat Kementerian Perhubungan, ada yang melalui BNP2 TKI, ada yang melalui jalur-jalur Pemda, jalur pemerintah daerah bisa mengirimkan juga, ada juga jalur mandiri. Nah, ini yang sangat rumit, sehingga saya tidak tahu kasusnya tadi itu kasus apakah jalur mandiri atau jalur daerah atau jalur dari mana. Kalau misalnya jalurnya dari pusat, dari misalnya Kementerian Perhubungan atau misalnya dari Kemenaker, saya yakin sudah ada standar-standar yang diantisipasi untuk sampai ke sana. Dengan mending agency harusnya sudah ada komitmen, perjanjian, segala macam. Tapi bagi yang misalnya mandiri atau misalnya daerah, mohon maaf, bisa jadi ada hal-hal yang terkait perjanjian tenaga kerja, HAM, atau kesejahteraan yang luput dalam perjanjian tersebut. Apalagi kalau kita pahami terus terang untuk awak kapal perikanan kita di luar yang melanjutkan sekolah vokasi,
Kalau yang sekolah vokasi biasanya mulai regulasi segala macam mereka sudah diberikan materi terkait tersebut. Tapi yang jalur-jalur mandiri ini kami mendapatkan juga bahwa banyak yang bahkan tidak punya pendidikan yang memadai. Jadi ini ya seadanya saja langsung berangkat, bahkan tidak punya background, pengalaman segala macam, langsung ikut saja, bahkan dokumen-dokumennya tidak lengkap, langsung naik saja. Nah, ketika naik di atas kapal, inilah yang menjadikan dia menjadi sangat dikerjain dalam tanda petiknya. Nah, kalau untuk misalnya teman-teman yang alumni vokasi, itu saya kira tinggal dikonsolidasikan saja jalurnya di mana, bagaimana optimalnya. Di tengah-tengahnya memang selalu ada managing agency, apalagi kalau calo, ini yang tentu saja akan mengambil untung di situ. Sehingga saran saya, dalam proses-proses ini, sebaiknya harus proses formal tetap ada di situ. Apalagi digambarkan Mas Riza tadi, bahwa ini satu orang pun ini harus lengkap sebenarnya informasi dan tata kelolanya di situ. Bukan kita tidak berbicara banyak. Satu orang pun sangat penting untuk kita antisipasi. Jadi ke depannya, kalau teman-teman adik-adik misalnya dari sekolah vokasi yang ingin ke sana, jadi kalau bisa melalui jalur formal yang optimal, hindari mekanisme melalui calo. Karena terus terang ini masih seperti saya gambarkan tadi, seperti puncak gunung es, di mana di bawahnya ini banyak masalah, banyak penipuan, banyak yang dikerjai, banyak tipu-tipu, yang kadang-kadang kita sudah tidak punya akses lagi untuk mencapai ke sana. Karena begitu ditanya di mana, di tengah laut. Begitu di mana, dia di mana. Itu kita sudah masuk ranah yang sangat sulit untuk kita ini. Makanya dengan adanya usulan-usulan tadi dan juga langkah-langkah pemerintah termasuk kebijakan, tata laksana, RPP, tata kelola, managing agency, training, kemudian sertifikasi, sambil kita mendorong ratifikasi ILO, kemudian kita selesaikan Cape Town Agreement dan juga yang lainnya, ini saya kira akan menjadi satu mekanisme utuh untuk ke sana. Terkait dengan RFMO, saya kira ini masih membutuhkan juga penguatan-penguatan kita, karena memang dari sisi sumber daya alam, kalau kita lihat jatah negara-negara lain yang lebih kecil lautnya, ini memang dapat jatah kuota yang lebih besar dibanding kita, karena kita masih mengacu kepada historical catch. Nah, makanya negosiasi untuk optimasi menuju ke sana sangat dibutuhkan. Alhamdulillah dalam beberapa tahun belakangan ini kita mengalami beberapa peningkatan kuota tapi itu pun didasarkan karena kita memiliki perbaikan-perbaikan data, informasi, manajemen segala macam. Ini yang ketika mereka pahami sebagai hal yang strategis, sehingga akhirnya bisa punya pola negosiasi yang lebih setara. Saya kira itu. Terima kasih. Salam. Oke, terima kasih Pak Zulfikar. Baik, ini mungkin karena waktu sudah hampir 5:30. Jadi ada satu pertanyaan terakhir, mungkin ini dari para narasumber bisa memberikan mungkin pengalaman atau pandangannya terkait banyak SDM Indonesia itu kayak termakan iming-iming oleh banyak dari kapal-kapal besar perikanan dari luar Indonesia. Nah, mungkin seperti apa gitu caranya agar ya teman-teman kita, mungkin dari ABK-ABK kita itu nggak mudah gitu Pak termakan iming-iming dari kapal-kapal besar itu, sehingga ternyata mungkin banyak kejadian akhirnya mereka juga sebenarnya dibohongi gitu. Atau mungkin bagaimana caranya agar mereka juga lebih tertarik untuk bekerja di tempat kita sendiri gitu. Nah, itu seperti apa? Mungkin dari narasumber siapa ingin menanggapi terlebih dahulu? Dari Pak Riza atau Mas Arisa mungkin? Seperti apa? Saya boleh ya, mungkin saya coba singkat saja. Karena ada beberapa kajian sedang kita lakukan, jadi juga termasuk kajian sosial di lapangan. Ternyata memang teman-teman yang berangkat ini sudah kehilangan akses produksinya di kampungnya gitu, di desanya. Jadi lahan pertanian yang dia nggak punya gitu ya, kemudian juga ekosistem di pesisir juga rusak gitu. Nah, ini memang ada pola kita lihat hilangnya lahan-lahan ini mendorong orang juga untuk bermigrasi. Jadi mereka nggak punya pilihan selain masuk lagi dalam praktek ini. Jadi memang ini ada hubungan dengan kebijakan pembangunan juga yang terjadi di Indonesia gitu. Kita perlu kajian lebih lanjut, tapi ini beberapa bukti sudah menunjukkan itu gitu. Bahkan mereka memang sudah kehilangan asetnya, jadi nggak bisa lagi untuk melakukan kegiatan perekonomian di wilayahnya. Jadi ini penting sekali dikaitkan dengan kajian-kajian lebih komprehensif kalau memang lebih mau komprehensif lagi gitu. Karena nggak bisa di satu sisi gitu ya. Dan pilihannya juga menjawab tadi pertanyaan Mbak, salah satunya terkait dengan kenapa gaji kita rendah gitu. Nah ini juga membuktikan bahwa kita nggak bisa memberikan tawaran lebih untuk warga negara kita untuk bisa bekerja secara layak juga di dalam negeri gitu. Nah ini penting sekali kajian-kajiannya nggak hanya berhenti sampai dengan penegakan hukum juga, tapi juga pendekatan ekonomi. Saya yakin teman-teman KNTI juga bekerja di ranah itu, ya,
membangun koperasi-koperasi nelayan. Saya juga yakin teman-teman di KKP. Nah, ini juga mendorong supaya pengelolaannya lebih transparan gitu. Karena banyak sekali bantuan-bantuan perikanan. Tadi katanya mau nambah kapal segala macam, padahal kita juga banyak kasus kapal-kapal yang kita setor juga yang kita bagikan juga beberapa di antara mangkrak. Ada beberapa success story kita lihat itu. Tapi juga banyak kasus-kasus yang memang tidak tepat sasaran. Jadi memang kata kuncinya adalah transparansi perikanan gitu. Kalau perikanan kita nggak transparan, apalagi dengan ada omnibus law saat ini, gitu ya, kapal ikan asing mau masuk lagi. Apakah ini menjadi acuan atau tidak? Kalau kapal asing masuk lagi, saya yakin ini hanya lip service dari pemerintah saja gitu, untuk menyelesaikan persoalan kita, untuk membangun perikanan kita lebih bermartabat gitu. Jadi salah satu stressing point-nya adalah tidak ada lagi kapal ikan asing. Itu mungkin paling penting sebelum kita berbicara nambah armada. Saya kembalikan ke Mas Willy. Oke, terima kasih Mas Ariza. Baik, mungkin masih ada yang ingin menanggapi soal itu, Pak Ariza, dari tanggapan? Saya ingin bilang begini, salah satu kunci untuk memastikan kapal ikan asing tidak ada di laut kita, ya kita harus tambah armada. Gitu. Ya. Karena jangan juga laut kita itu yang luas, potensinya besar, tapi nggak ditangkap juga kan keliru juga kita. Ya, jadi kesan saya, salah satu terobosan yang bisa kita lunasi dengan cepat itu adalah bagaimana supaya ada stimulus-stimulus yang diberikan agar nelayan-nelayan kita, koperasi-koperasinya, itu bisa memiliki kapal. Ya, sehingga mereka bisa mendapatkan ikan atau bahkan pendapatannya lebih besar daripada dia bekerja di luar gitu. Saya khawatir kalau seandainya struktur armada kapal kita masih seperti sekarang, terlalu banyak ruang untuk untuk kita bernegosiasi dalam kaitan dengan membuka pemanfaatan oleh orang-orang lain. Nah, selama kita tidak bisa memanfaatkan itu, ya tentu godaannya akan semakin besar. Nah, saya usul, sebenarnya ada Pak Fikar di sini, dan saya kira beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Pak Edi Prabowo, beliau mengatakan waktu pertemuan itu, saya ingin laut Indonesia dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia. Nah, saya ingin mengatakan operasionalisasi untuk bisa dimanfaatkan nelayan Indonesia, ya harus ada kapalnya, gitu. Kalau kapalnya tidak ada, atau stimulus ekonomi untuk memastikan orang mudah untuk mendapatkan kapal itu tidak diberikan, ya gimana nangkap ikan? Kan nggak mungkin nangkap ikannya berlari ke laut gitu ya. Harus ada armadanya, harus ada gitu. Kan kekurangan kita di situ. Nah, saya perhatikan, saya coba pelajarin antara luas laut di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, di Cina, di Korea, begitu saya bandingkan begitu ya. Ya memang kita rasionya terlalu kecil. Gitu ya, bahkan tadi saya bandingin kita dengan Cina lebih banyak sekali Cina armadanya itu ya, bahkan bisa 4 kali lebih banyak daripada kita. Nah, kita udah terbatas sekali sementara jumlah manusia juga banyak gitu. Nah, kita sehingga mau tidak mau ya kan harus, kalau kita punya ilmu untuk nangkap ikan yang baik dan seterusnya tentu perlu ada armada. Kalau nggak ada di dalam negeri ya pergi ke luar negeri, masa dibiarkan dia jadi dagang di luar usahanya, di luar keahliannya gitu ya. Menurut saya nggak pas juga. Jadi menurut saya respon yang paling penting saat ini adalah membuka lapangan pekerjaan yang besar di laut kita, yang artinya terjemahannya adalah armada kapal itu diperbanyak. Terjemahan operasionalnya adalah harus ada skema pembiayaan, stimulus ekonomi yang memberikan akses kemudahan kepada koperasi, kepada nelayan ya, untuk bisa memiliki kapal dan bisa berlayar di laut kita. Saya kira itu dari saya ya. Saya udah mau buka ini. Menambahkan kalau boleh. Silakan. Saya mau buka. Nggak kedengaran, Mas Moderator. Nggak kedengaran. Nah. Oh iya, mungkin dari Mas Andreas ada yang disampaikan kembali sebelum kita ke Pak Zulfikar sebagai penutup gitu ya. Siap. Mungkin ini juga yang harus diperhatikan, bahwa nelayan itu kadang ada musim tangkap. Jadi ada musim-musim di mana memang dia tidak bisa melaut. Nah, seperti contoh kasus yang Longsing ini kemarin dari penasihat hukumnya, saya sampaikan kalau tidak salah, yaitu karena mereka itu kebetulan nelayan yang tidak bisa melaut.
Dan ya mungkin saya tidak mungkin spesifik kasus itu ya. Coba kita lihat secara general. Di saat nelayan tidak bisa melaut, dia harus bekerja apa? Nah, itu yang juga harus dipikirkan. Dapurnya kan harus tetap ngepulang gitu. Nah, jadi bisa, ini tugas kita bersama ya, nggak ada satu solusi untuk bisa menjawab semua permasalahan gitu. Jadi harus ada peran serta dari mungkin pemberdayaan ekonomi dari sisi istri dari nelayan, diberdayakan juga, sehingga saat suami tidak bisa melaut, masih ada uang untuk menghidupi keluarga, dan lain-lain. Gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mas Andreas. Baik, untuk penutup diskusi kita pada sore hari ini, saya akan ke Pak Zulfikar untuk terakhir kalinya, Pak, karena memang banyak sekali masukan untuk Pak Zulfikar. Monggo, dari Pak Zulfikar. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah memberikan banyak masukan, karena tadi ini saya kira ini para suhu-suhu kita, ada Mas Riza, ada Mas Agit, sudah memberikan banyak sekali hal. Jadi intinya ketika kita bicara penataan awak kapal, jangan hanya luar negeri juga, kita tadi ngomongin di banyak ke luar negeri. Begitu kita lihat dalam negeri, kasus-kasus dalam negeri itu masih banyak juga yang seperti itu. Tempo hari waktu kita membongkar misalnya teman-teman termasuk Bang Harimudin, Mbak Dilo, kemudian ini membongkar Mas Andreas membongkar kasus Benjina, itu memperlihatkan bahwa itu terjadi di dalam negeri juga. Kita melihat juga bahwa postur ABK kita ya memang direkrutnya masih asal-asalan. Begitu kita lihat penggajiannya, itu juga belum optimal. Apakah dapat asuransi? Tidak. Nah makanya dalam sejak tahun terakhir itu, 1 tahun terakhir, itu saya sudah dorong. Jadi ada kewajiban, dia harus ada perjanjian kerja laut. Kemudian harus ada asuransi. Kemudian harus ada ini. Dan ini kita sudah punya permen untuk menuju ke sana. Tapi ini memang meskipun sudah sangat signifikan, tapi belum menyeluruh. Jadi dalam negeri juga perlu penataan sambil kita membenahi juga yang di luar negeri. Kemudian yang kedua terkait penambahan armada, jadi saya klarifikasi ke Mas Arif Syah, bahwa penambahan armada ini bukan berarti KKP akan melakukan pengadaan kapal lagi, tidak. Kalau kapal dari kami biasanya yang di bawah 10 gross ton untuk nelayan kecil. Tapi kami membuka iklim usaha yang memungkinkan teman-teman pelaku usaha ini bisa menambah kapal atau misalnya usahawan-usahawan baru ke sana. Dan ini trennya lagi kelihatan. Misalnya sejak Januari sampai sekarang itu sudah 887 siup yang sudah kami keluarkan. Dan ini juga cukup banyak kapal-kapal yang ini artinya iklim untuk menuju ke sana besar sekali. Nah, satu hal yang mungkin saya garis bawahi, ini terkait kampus ini. Jadi meskipun ada ratusan kampus yang memiliki kelautan dan perikanan, kalau kita tanyakan, tidak banyak yang memiliki kemampuan atau pengalaman atau kepakaran di bidang perkapalan di atas 30 atau bahkan misalnya 100 gross ton. Sangat sedikit di antara pakar-pakar kita yang memahami bagaimana kompleksitas tata kelola perikanan yang skala industri, yang skala ke atas. Umumnya kita hanya berfokus kepada nelayan-nelayan kecil, yang di bawah 10 GT atau kapal-kapal 20 atau maksimum 30 GT. Sehingga saya mendorong kampus-kampus ini mulai mengerti juga tata kelolanya. Karena terus terang pengalaman kita beberapa tahun, kita banyak dikerjai oleh para pelaku usaha. Dia nangkap 500 ton per tahun, ternyata yang dituliskan 50 ton. Di kortingnya 90% lebih. Dan ini kita terima, akhirnya terjadilah kerugian bagi kita. Mereka juga punya justifikasi untuk misalnya memberikan remunerasi yang sangat rendah. Dan ini sebenarnya satu bagian kecil saja dari praktek tata kelola perikanan yang masih dengan IUU fishing itu tadi, ada markdown, ada banyak. Jadi PR-nya di dalam negeri pun masih banyak sebenarnya terkait IUU fishing yang harus kita selesaikan, sehingga kita mendorong untuk misalnya kampus-kampus untuk mulai main ke laut. Jangan main di pesisir dan di kapal-kapal kecil saja, supaya ngerti tata kelola yang ada di sana. Dan terakhir, yang sangat penting juga saya lihat, meskipun kita memiliki provinsi-provinsi dan kabupaten ratusan yang memiliki dikelilingi air, laut, tapi kalau kita tanya berapa kabupaten, kota, atau provinsi yang memiliki kapal armada perikanan, khususnya berskala serius, yang skala serius, misalnya BUMD, itu hampir tidak ada yang punya kapal. Akibatnya apa? Meskipun mereka punya banyak pelabuhan, mereka punya banyak apa, mereka tidak punya sumber income untuk pengelolaan pelabuhan dan nelayannya. Terpaksa mereka bergantung ke pusat. Padahal kalau masing-masing misalnya provinsi atau kabupaten, 100 provinsi saja masing-masing misalnya melakukan pengadaan kapal 20 saja, satu kapal itu ukuran 100 gross ton, itu bisa menghasilkan kurang lebih 10 miliar paling kurang pembiayaan pendapatannya. Kalau satu misalnya daerah, kabupaten atau provinsi
mengadakan 10 atau 20 kapal saja nangkap, mereka sudah punya potensi ratusan miliar untuk bisa mengelola sumber daya perikanannya ke depan, pelabuhan segala macam secara berkelanjutan. Kalau tidak, terpaksa semua kabupaten akan bergantung ke pusat dengan dana pusat yang sangat terbatas. Akibatnya kita tidak bisa memantau lagi para pelaku-pelaku usaha. Terjadilah gap ruang yang tidak bisa kita antisipasi yang memunculkan tadinya yang kita sebut dengan IUU fishing dan upaya-upaya praktek yang tidak sesuai. Mohon maaf, saya siap untuk kalau tidak komprehensif, tapi kalau misalnya diberikan waktu untuk nanti kita berdiskusi lagi atau sesi berikutnya atau momentum berikutnya, tentu saja kami bersiap dan kami sangat berterima kasih pada seluruh narasumber dan juga rekan-rekan yang sudah memberikan dukungan dan pertanyaan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Zulfikar karena sudah banyak sekali penyampaian. Saya juga terima kasih sekali kepada semua yang memberikan materi di sini di Jawa Tengah terutama. Saya mohon maaf juga kepada seluruh audiens yang mungkin banyak pertanyaan yang mungkin belum terakomodasi gitu ya. Mungkin nanti ke depan tadi Pak Zulfikar sudah membuka peluang bahwasanya memungkinkan untuk diadakan diskusi selanjutnya. Insya Allah nanti ke depan kita akan laksanakan kembali. Baik, mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf. Saya terima kasih kembali kepada Mas Arif Nasution, kepada Mas Andreas, Pak Riza, Pak Zulfikar. Terima kasih sekali telah menemani sore hari ini. Mas Andreas. Baik, terima kasih Pak. Mbak Dilo. Ya. Mas Arif, ya makasih. Ya, selamat juga berbuka puasa untuk teman-teman semua. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya selaku moderator mewakili. Oke. Waalaikumsalam. Siap. Saya selaku moderator mewakili BMFPK, mohon maaf apabila ada kesalahan lagi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat berbuka. Ya, Bu. Sore, Bu.